Udah, udah, udah break. Oh, udah. Lagi biasanya kan ngitung ya 3, 2, 1. Iya. Ini Pak. Oke doang. Ya udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman nyopot dimanapun kamu berada, dan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di kesempatan hari ini. Semoga puasanya lancar, Amin. semoga ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, malam hari ini kita kedatangan salah satu seniman, salah satu musisi yang juga teman saya, sahabat saya. Kita akan banyak ngobrol yang daging-daging, maunya yang daging-daging, nggak tahu dagingnya daging apa. Kan kita ke lebaran. Oh iya, Kurang dari sebulan lagi kan lebaran. benar-benar. Iya. Kurang dari sebulan lagi ya? Iya, kurang dari sebulan lagi lebaran. Enggak dong, kan udah puasa kita. Kurang dari sebulan lagi lebaran. Iya. Ya benar-benar. Ya benar-benar. Ada. Makanya penting kita mikirin daging penting. Begitu. Iya. Kita ngomongin daging. Kita ngomongin. Tepuk tangan buat Awan Risman. Assalamualaikum. Risman kan namanya ya? Awan Risma Awan namanya sebenarnya. Rismawan. Rismawan. Iya. Sapa dulu dah, sapa dulu, baru kita bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, sapanya gitu. Nama asli Rismawan. Nah, Kalau yang nggak tahu nama asli berarti belum pernah transfer ya. iya, Ya. bulan Yang transferan udah sini pernah juga. transfer berarti tahu nama aslinya. Iya benar. PU nyampe. Iya, salam. Mail di mana aja ada. Oke, dari Rismawan jadi Awan Risman nih gimana? Risman. Awan Rismawan sih sebenarnya itu nama. Awan Rismawan apa Rismawan doang nama lo? Jadi gini, nama asli itu sebenarnya Rismawan dari orang tua. Dari SD sampai SMP saya dipanggil Mawan. Mawan. Ya, karena ngambil ujungnya tuh. Ah. Pemenggalan dari ujungnya tuh. SMA saya dipanggil Rizwan ya. Rizwan. Ya, mulai SMA tuh. Bukan saya yang minta, emang teman-teman dah. Gitu. SMA sampai lulus sampai sekarang saya dipanggil Awan. Jadi gampang tuh ngingetinnya tuh. Kalau ada yang manggil Mawan, oh berarti teman SD atau SMP. Oh, jadi lu begitu pun selanjutnya gitu kan. Iya, nakernya udah enak lah. Iya. Gitu. Kalau yang manggilnya woi, berarti nggak kenal nama saya. Nggak, maksud gue itu jadi Awan Rismawan ini lu gabungin semua apa gimana nih? Jadi, apa nama entertain lu gitu? Enggak juga sih ya. Ingat kali zaman-zaman dulu baru bikin Facebook baru ada tuh dulu tahun-tahun sekitar 2009 2010-an. Ya. Pada saat itu kan yang nggak tahu kalau sekarang bikin nama tuh harus ada nama depan, nama belakang. Ya kan? Nggak tahu kalau sekarang. Ya udah saya penggal aja kedua itu. Padahal mah satu suku kata aja 8 huruf Rismawan itu doang sih. Oh, tapi dari situ ke bawah lah sampai kayak ke sosmed lain gitu lah. Jadi orang dikenalnya Awan Rismawan ya? Iya. Oh begitu, iya. Nah, perihal lu main keyboard nih, lu dari kapan? Tapi orang tua juga musisi atau penyanyi? Jawab yang mana lu deh? Yang dari kapan? Itu serah deh, mau yang mana aja. Waktunya 1 menit. Iya, kayak dapat capek. Kalau main keyboard, main organ dari kapan sih? Gak lama ya, paling biasanya dari habis johor sampai jam 12 malam tuh biasanya tuh. Kecuali tuan rumah minta dari jam 10 tuh. Ya itu requestan pagi tuh. Biasa main di gedung. Iya, gue salah nanya sih ya, bener. Iya bener, gue salah nanya. Sejak kapan? Nah, bener nih. Secara profesionalitas enggak profesionalitas banget sih, maksudnya secara fokus itu belum lama lah, belum sampai 20 tahun. Cuma paling sebelumnya ya ikut-ikut latihan orkes di sekitar tempat tinggal gitu. Oh, masih kawasan tempat tinggal. Ya dari SMP mungkin ya. Kalau SD mah ya lebih mendasar lagi. Tapi SMP berarti lu udah ada? Belum secara fokus, artinya ya. Tapi udah ada alatnya, udah ada gitu maksudnya.
Oh enggak, belum ke keyboard dulu. Double dah tuh. Dulu belum ke organ gitu kan. Dulu masih, bahkan pertama kali belajar musik tuh digendang saya. Oh, lu main gendang? Enggak, orang yang gendang saya, kalau saya digendangin gitu. Digendang kan gitu. Enggak, saya belajar gendang kebetulan. Orang tua dari ibu saya tuh dulu pembuat alat musik gendang tuh. Oh, Saya iseng-iseng belajar pengrajin. pengrajin dulu kan. Lah dari gendang mulailah tuh belajar gitar. Itu pun bukan pakai gitar dulu paling ya. Pakai raket. Ada raket di rumah kan. Belajar Ya kan? main gitar. Pakai raket tuh Belajar saking main gitar. Belajar main gitar nggak pakai gitar, pakai raket. obsesinya di situ. Gayanya dulu deh. Oke. Dulu. Dari Terus? situ kenal lah bass. Nah di bass itu saya mulai yang tadi saya ceritain tuh. Ikut-ikut latihan grup-grup sekitar daerah tempat tinggal tuh. Di sini bahasa kasarnya orkes-orkes pinggir rel dah. Ya. Ya kan main bass gitu kan. Terus dari situ ya orang tua agak ngasih jalan nih. Ngelihat ada bakat nih. Wah, anak gua ada bakat nih gitu. Ya mungkin Di gitu musik kan. gitu. Padahal ngeliatnya bukan saya dulu. Ngeliatnya dia di suatu tempat lah. Ada orang main organ tunggal tuh pakai alat alat kadarnya. Dia main tuh enak banget. Pada saat itu saya ingat orang tua cerita lagunya lagu Jatuh Cinta kalau Film. Oke. Orang tua cerita, Wan mau main enak Wan gini ini. Ah masa? Yaudah besok bapak beliin. Tuh dari situ Oh. dibeliin organ yang sama sama maaf dengan bentar gue tukang amen yang itu tuh dibeli, coba deh tuh pelajari. Udah asal-asal aja. Asal ternyata saya ingat banget waktu itu pertama kali beli organ yang ala kadarnya itu sehari sebelum tsunami Aceh. Dulu sih 2000, Tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004. 2004 ya. Ya, saya 25 Desember 2004. Pertama kali itu dibeliin organ tuh ya. Pada saat itu saya beli organnya di Tangerang, Pasar Lama Tangerang. Oh. Dan selesai beli organ, kebetulan pada saat itu ada peresmian terminal pelawat yang berhadapan sama Pelawat Tangerang. Pelawat Tangerang, batu ceper tuh kan. Batu yang paling mahal tuh, batu ceper tuh. Kalau batu apa namanya? Bacan, Talimanya itu mah paling mahal batu ceper. So luas. Iya, semeter berapa dit sekarang? Ya, pada saat itu kebetulan lewat situ ada peresmian terminal itu dan ada dangdutnya pada saat itu Mahatidana yang main. Oh, Live di Mahatidana. Indosiar. Saya nonton dong, masih bawa organ saya nonton tuh. Megang-megang organ berarti? Iya. Ya masa saya pulang dulu kan? Enggak mungkin lah, sekalian aja. Saya nonton masih megang-megang organ tuh. Dalam mati ngomong. Megang organ nih kan. Apaan gue bisa kayak di sana ya? Sejak itu berarti lu udah berangan-angan berarti? Sudah berangan-angan, sudah berobsesi gitu. Saya ingat waktu itu yang main almarhum Bang Risman. Ciledug ya. Beliau yang main. Wah banyak lah senior-senior di situ. Kapan saya bisa kayak mereka ini? Di situ dah tuh saya mulai. Saya pelajarin gitu. Saya pelajarin terus sampai pada saat ya namanya kenakalan remaja ya. Organ saya yang itu tuh yang dibeliin bapak saya tuh pernah bolong is. Bolong? Bolong. Jadi gue bilang kenakalan remaja. Pada saat itu saya ada kejadian, saya nggak jujur tentang apa yang saya alami. Orang tua maksudnya dia tuh pengennya mau apapun resikonya yang penting jujur. Ngomong lah. Ngomong. Gitu. Karena saya takut buat ngomong, akhirnya orang tua dapat fakta dari orang lain, dapat info dari orang lain. Oh, dengar kejadiannya dari orang lain. Marah-marah lah. Karena bapak saya walaupun galak kayak apa, tapi nggak pernah main fisik sama anaknya. Ya udah yang dia lihat ada depan mata, dihantam lah itu. Kebetulan organ saya bolong sih, harus ukuran toples segini. Segini bolong, ukuran kaki nih. Ditendang. Bolong. Ditendang bolong. Tapi masih hidup kan? Masih sih waktu saat itu. Ingat masih ya benar. Cuma pada saat itu saya ingatnya di situ ada dua alat musik ya, ada gitar sama organ nih.
Pada saat itu saya lagi fokus di gitar, bukan di organ ya. Aduh jadi sedih kalau inget dulu nih. Ya kan? Minum dulu ya, Boy. Minum dulu. Rokok dulu. Biar nggak biar makin sedih. Ngomong dalam hati namanya masih dewa muda kan. Kalau aja tuh gitar yang patah gitu, kabur dari rumah. Jiwa Oh, muda ada terbenam di pikiran ada tuh gitu. bener kayak gitu. Karena lu lagi fokus di gitar lah. Iya, kan. Tapi yang dihancurin tuh organnya. Itu obsesi yang kedua. Saya ngancam lagi dia nih. Kapan gue bakal jadi pemain musik yang profesional? Dengan kejadian itu. Terus lagi belajar lagi kan sampai sempet dipandang sebelah mata sama sekitar. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting hobi ya kan jalan terus. Maksudnya nih dipandang sebelah matanya ini kayak gimana nih gambarannya nih? Kan setiap orang kan pasti beda-beda hal yang dia terimanya gitu kan maksudnya. Dulu pada saat main bass yang tadi gue ceritain tuh, bass namanya dulu mengulik belum terlalu detail ya sama chord atau notasi gitu. Mainnya Itu udah dangdut itu. dangdut. Nah, saat itu posisinya kalau bahasa anak bandnya edisional lah ya. Ah, Bahasa kitanya seret. serepan ya. Dia udah capek, saya nih main. Kebetulan pas saya megang lagu yang belum saya kulik tuh. Oke. Nah itu dia. Kemana-mana is chordnya. Wah pokoknya sawah-sawah dah pokoknya. Udah tuh orang nggak ada yang lihat ke saya pada buang muka. Segrup. Ya hampir 80% dah dari grup itu. Kalau ada 10 orang berarti 8 orang yang Iya iya buang iya muka tuh iya kan. iya. Iya. 10 juga termasuk lu. 11 sih biasanya ada ya kayak tadi Mail tuh nganterin. Oh, masuk hitungan juga ya. Oh iyalah sampai kadang dihitung dia. Oh iya benar benar. Nah, terus Ngancemnya ngancem positif ya artinya buat motivasi diri. sendiri artinya gue harus belajar terus ya. Sama sampai sekarang pun masih dan kali gue kayak belum ngerasa duluan apa masih sama kayak dulu gitu ngerasanya masih ngerintis gitu. Karena kalau kata orang bijak kalau udah ngerasa puas ya stuck di situ. Oke. Sekarang masih belajar. Dan yang bikin kebanggaan tersendirinya tuh sekarang kadang kalau lagi main di daerah tertentu ada si orang itu tuh tadi tuh yang di green itu kadang suka nonton gitu. Oh gitu. Ya kadang suka nonton dan balas dendam terbaik adalah bukan melakukan hal yang sama dengan dia lakukan ke kita. Nggak jadi dah udah ada yang bagusin. Iya kan sarjana beneran dia mah nggak kwitansi. Kwitansi? Ya setiap main deket situ daerah situ kadang suka ngelihat beliau nih. Saya rangkul, bang main. Negor. Udah nggak sanggupan gitu ya. Tetap saya ajak ngobrol. Artinya apa yang dulu dia lakuin tuh bukannya benci sama kita, bukannya dia gendok secara personal bukan, tapi biar kita maju. Cambukan itu. Mental ya, mental ya. Tergantung yang nerimanya nih. Nah, benar. Gimana dia merubah itu tuh jadi mentalnya juga gimana kita nerimanya ya. Jadi nutrisi apa jadi racun? Iya. Kalau jadi racun udah balik emosi dong kita. Tapi kalau bicara background keluarga selain tadi pengrajin gendang, ada musisi juga nggak? Kalau dari orang tua langsung sih nggak ada ya. Tapi hobi musik? Hobi, sangat hobi. Kalau dari orang tua langsung nggak ada. Cuma menurut cerita orang tua, kalau bahasa Betawi kumpi kali ya. Iya, kumpi. Kumpi apa sih tuh? Orang tuanya nenek atau buyut kali ya. Buyut. Dulu menurut cerita orang tua beliau pemain teyan. Apa teyan? Teyan. Oh, teyan. Ya. Teyan yang nggak tahu, teyan itu sejenis kayak biola tapi dia dari khas Betawi.
yang dari Batok tuh ada ini yang suka ngiringin. Rebab, rebab. Kalau rebab yang agak lebar, Mirip-mirip, mirip-mirip kayak gitu. mirip-mirip rebab. Kalau rebab dari Jawa Barat ya, Ya, nggak tahu Sunda. dari mana. Ya, Tuh. Kalau TN yang agak kecil tuh. Itu infonya paling gitu doang sih dari orang tua. tapi berarti memang ada jalur dada seni lah. Ada, cuma nggak secara langsung aja. Secara nggak langsung ya dari sana-sana mungkin juga bokap mungkin ada keinginan dulu tapi nggak sampean tapi turunnya ke lu. Biasanya kan gitu orang tua pengennya apa nggak nyampean turunnya ke anak. Kalau Pernah nanya nggak? pernah, Nah terus apa jawaban dulu bokap? nggak pernah dijawab. Oh nggak ada Dulu nggak berarti. pernah dijawab. Tapi ada jawaban, nemu titik jawaban. Belakangan ini aja baru nemu jawaban. Belakangan ini artinya 5 tahun belakangan ini baru nemu jawab. Apa jawabannya? Kenapa dinamain Rismawan? Oh, oh iya 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 iya. Kayak luar biasa orang tua. Oh iya iya iya. Jadi orang tua, bapak termasuknya itu khususnya dia sangat fans sama almarhum Haji Rizwan, pemain organ soneta formasi pertama. Dia sangat mengidolakan. Misalnya saya diberi nama Rismawan, dia Sampai diberi nama yang mirip. ya Ya. nama tuh anugerah juga kan. Hmm. Ya alhamdulillah mungkin Dan alhamdulillahnya sama mainnya kan. Maksudnya apa alat musiknya sama. posisinya sama kebetulan. Posisinya sama. Kalau main masih jauh lah, saya masih masih di Dengkul, dia mau dari Ubun-Ubun mungkin. Ya kalau dia kan udah legend. Paling mencoba buat menyerupai aja gitu. Berarti ketika lu kalau genre nih kita bicara zaman lu masih sekolah dulu deh. Genre lu dulu menyebar atau fokus di dangdut? Karena biasanya kalau pagi dicekokin lagu dangdut. Genre ya? Genre itu jenis musik ya? Ya. Jenis musik. Kebetulan emang dari kompi. dari kompi kan TN lah yang kan. Dari lahir, dari kecil emang jiwanya udah jiwa dangdut. Dan bahkan dulu waktu masih Dalam perut. SD dong, dalam perut nggak mungkin, nggak bisa dengar karena headset kan dalam perut. Oh, enggak maksudnya siapa tahu dalam perut lu udah diajak-ajak nonton soneta gitu. Ntar nyambung nih ceritanya. Nah. Ya, SD waktu itu sering didengerin lagu-lagu soneta sama bapak saya. Sampai yang ada di kuping cuma lagu soneta. Bapak nyetel lagu dangdut lain, contohnya kayak LP apa. Saya ingat banget itu lagunya lagu bercanda LP. Dari musim duren tuh. Nggak demen lagu apa sih nih? Pokoknya udah kuping soneta. Karena apa namanya ininya beda ya, apa namanya? Dari feel-nya beda ya. beda. Maksudnya lagu soneta sama lagu dangdut yang lain tuh feel-nya Jauh beda. beda. Sangat jauh beda. Walaupun genrenya sama dangdut gitu ya. Dijelasin lah sama bapak. Ini dangdut juga kan. Berarti pada saat itu lu taunya dangdut soneta doang? Ya kelas 1 kelas 2 SD gimana sih? Iya maksudnya. Dan soneta doang dulu tahunya. Dan mulai dari situ karena saya bertanya, lagu apa sih? Besoknya dibeliin terus tuh kaset lain di luar soneta. Kaset tip. Kaset tip pada saat itu. Jadi kalau bokap beli kaset 3 nih, 1 soneta, 2 yang lain. Gantian tuh. Oh. Biasanya soneta di cover sama yang lain. Ini enggak. Dari situ mulai tahu lagu. Dan masuk SMP pada saat itu bisa dibilang dangdut kayak mati suri kali ya. Iya. Mungkin ngalamin juga kalau semua. Masa-masa apa tuh di Indosiar apa tuh? Akademi Fantasi. Akademi Fantasi ya kan. Saingannya kan paling KDI. KDI doang ya kan. Iya. Itu ngaruh tuh ke belantika musik Indonesia khususnya ya. Berarti ngaruh ke zaman-zaman umuran kita pada saat Ya, SMP. pasti. Oh, itu SMP. Ya SMP juga saat itu. Oke. Kan pantaran kita, ya sih. Masa? Ya, pantaran. Lahir tahun 64 bener kan? Buset. Bewok gitu mah 64. Ya, pada saat SMP masuk SMP tuh karena dulu booming lagu-lagu band gitu. Sempet juga sih. Dalam tanda kutip bukan terpengaruh, bukan. Tapi denger-dengerin juga lah gitu. Bukan cuma dengerin, ikut main. Alirannya lu jajalin juga berarti itu. Iya. Ngeband dong berarti. Ngebandan lah. Cuma ya mempelajari sedikit kayak lagu-lagu raja, lagu-lagu slang waktu itu. Di tahun itu sempat ngeband. Posisinya pun sama kayak tadi dangdut tuh. Ntar main bass, ntar main drum.
gitar apalagi gitar mah kan Tapi song pasti drum juga berarti lu bisa ya? nggak tahu kalau sekarang. Pada saat itu. Pada saat itu ya lagu-lagu tempo Karena lu udah tahu lagunya ya. iya tempo pelan medium lah, kalau tempo cepet penyerah juga. Oh, Iya, iya band-band yang middle lah temponya ya. iya medium ke low gitu. Pelajari juga sampai ke SMA tuh, sampai ke SMA ya benar-benar bukan termasuk sombong nih. SMA 3 tahun, kelas 1 kelas 2 dianggap remeh pada saat itu karena dangdut termarginalkan. Kita Ah, boleh akui hal itu. Dangdut termarginalkan pada saat itu. di kalangan Anak muda, sekolahan ya, sekolahan apalagi. pantarannya anak muda kita lah ya. Bilang, wah main dangdut lah gini segala macam. Ancam lagi nih dalam hati nih. Seberapa susahnya sih lagu pop kan gitu pada saat itu. Cuma ngancam secara intern aja, nggak kemana-mana. Pelajarin kelas 1, sudah diremehin kelas 2, kelas 3 alhamdulillah. Nyicipin juga juara pensi di kelas di Sekolahan sekolahan. apa? Genre apa? Ya pada saat itu pop ya pop paling Oh, genre pop paling waktu itu. pop pop rock. Ya biasanya kalau pensi kan ada itu ya, apa? Kompetisi band ya Iya, gitu ya. ada kompetisi per kelas atau per band lah, apa yang penting masih dalam satu sekolah. Iya iya iya. Sempat lah gitu. Mungkin pada saat itu kalau ada status WhatsApp saya bisa tuh. Bisa kan mau main orkes main band. Iya iya. Saking nggak ada status. Iya 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 iya. BBM ada kali ya? Belum. BBM tuh Ada awal-awal tuh ada masih. BBM yang di Pertamina, Pak. Buset. Tamina. Lah SMA saya ada tahun 2006 sampai 2009. Iya bener sama, mau gue juga. BBM belum ada, Pak. Ada. BBM udah Ada tapi jarang banget loh, masih. enggak lah, Asia aja tahun berapa? Asia Ini nggak itu. apa-apa nih ya, jadi debat capres nih podcast ya. Nggak apa-apa ya. Asia tahun itu ya, Asia per karakter Rp1. Iya. Apalagi Asia Hidayah tuh, bulan puasa ajan mulu. Kawan kan tuanya kan. Seingat saya waktu itu belum ada BBM. Nah, Facebook juga baru lahir tahun 2009. Ya, Facebook Iya. iya. Gue juga baru bikin baru 2009. Iya, tadi itu tuh harus 2 nama tuh. Nah, kalau kita bicara SMP, itu kan biasanya ada ujian praktek Iya. seni musik. Lu ngapain? SMP pada saat itu belum Masa sih gua ada. aja ada. Ya kita kan beda sekolah, Pak. Oh iya. Kalau kita satu sekolahan juga pasti gurunya sama kan ya. Jajannya bareng tuh. Berarti kita lo main musiknya gue yang nyanyi. Iya, bisa gitu kan. Kalau SMA udah ada, SMA waktu itu. Kalau SMA ya pasti lebih menonjol. Ya, benar lebih. Tapi SMP gue udah waktu itu. Oh, Gua SMP gue nyanyi syahdu waktu itu. Bisa. Syahdu yang 2002, Tanpa musik? 2002 yang recycle tuh. Oh, yang Itu depan tambah solo musik, piano ya? tambah musik kan ujian praktek. Oh, itu masuk ujian praktek? Bebas nyanyi seni musik. Guru gua tuh Bu Samosir tuh dulu guru gua inian, dia vokal. Maksudnya vokal dia ini banget. Iya, iya, iya. Kan gua ditarik jadi paduan suara. Bagian falsetnya gua. Wih, main tinggi dong. Ingat SMP tapi bukan di ujian praktek, waktu itu cuma ujian kalau dulu mah catur wulan kali ya, bukan ujian praktek, ya nyanyi, yang lain pada nyanyi Padamu Negeri atau lagu apa itu? Ya, biasanya 2 lagu. Kalau ingat 2 lagu dong. Nah, Lagu kan pertama itu lagu ujian. wajib. Nah. Ya lagu pertama lagu wajib, lagu bebas. Wahai alam yang luas, bukan? Bukan, itu mah lagu bebas. Harusnya bawa gitar ya. Bawa gitar harusnya nih, lupa aku bawa gitar, iya. Pernah sih di SMP tuh, tapi bukan masuk ujian praktek, maksudnya cuma ngetes di depan. Yang lain nyanyi. Pas sesi-sesi seni musik lah gitu ya. Bukan. Seni musik sih, seni rupa waktu itu. Cuma gurunya ada, kan kalau di buku kan ada daftar isi, ada apa tuh, di situ ada materi, kebetulan materi malah vokal gitu. Majulah satu-satu. Yang lain pada nyanyi lagu nasional, saya diajak duet sama temen nyanyi lagu Pertemuan. Oh iya. Iya, yang mana coba Pertemuan?
pertemuan cewek duet. Nah, nanya lagi nggak jadi jokes ini mah. Gua tahu dia mau jokes. Gua patahin dulu kan. Nggak jadi jokes nih. Ya, ini bagaimana? Pas SMA baru betul. Ada pelajaran seni musik yang awalnya main musik cuma modal kuping doang kali ya. Modal kuping, modal feeling, sama modal alat ada kadarnya. Situ ketemu tuh pada guru seni musik. Orangnya galak. Namanya saya ingat. Waduh, Pak Purba, Purwadi Purba. Wah, orangnya galak. Tapi kenapa gila ke kelas gue nih, dia agak mencair lah gitu. Ademan dikit dah. Iya. Dan itu cerita bukan dari pribadi, dari teman-teman kelas lain. Oh, gila kelas ini tahu kan? Karena setiap bel istirahatnya, selesai makan saya cari dia tuh. Saya ngobrolnya juga ngobrol, bukan ngobrol ngetes ya, cuma sharing aja. Pada saat itu saya ingat pertanyaannya gini, waktu itu dengerin lagu nih mainnya di C minor, tapi kok ada minornya gitu, jadi kayak jalur mayor. Saya nanya, bener-bener mutlak nanya pada saat itu, emang nggak tahu kenapa sih Pak kita main di C minor nih, yang notabene kalau family chord C minor nih C D dis dilengkapin tuh langsung ke F. Ini kenapa ada E-nya Pak? Nggak bisa jawab. Itu lagu apa? Lupa ya kalau gua apa ya. Tapi dangdut. Dangdut. Cuma kayaknya udah recycle sih. Ternyata. Lagunya beatnya Kuraca. Jika bungamu berkembang di dalam taman. Oh iya. Dia paling jawabannya waktu itu saya ingat. Itu mungkin ada sisipan kali Bang. Oke. Ya, tanya lagi. Sekarang kejawab lah kenapa begitu kan, ada chord miring kayak C minor 7 segala macam itu kejawab di situ. Jadi ada kesempatan di SMA nih, apa yang udah dipelajarin di rumah nggak tahu, nanya sama dia. Kalau dia udah bentok bingung lah nanya kemana lagi tuh. Paling ke Gramedia paling. Patokan di Gramedia kan baca gitu juga. Nyari sendiri. Kalau sekarang ada YouTube juga nggak ada saat itu kan. Itu doang sih paling. Kalau zaman sekolah kenakalan yang paling parah pernah lu lakuin apa? Sekolah. Mabuk mah biasa lah. Kalau dibilang teladan nyombong kali ya, pasti nggak mungkin, pasti ada kenakalan. Iya, makanya gue tanyanya kalau. Cuma kenakalan yang paling nggak bisa dilupain. Pada saat itu yang tadi gue ceritain tuh, besok minggu depan mau pensi nih, yang band kelas 3 tuh, yang ada target juara, dapat materi lagu dadakan, harus diulas nih selama ada waktu 3 hari tuh. Ngulik lah. Bukannya ngulik, latihan. Oh latihan, udah langsung. Latihan, ngulik di rumah, ya kan? Kalau ngulik di rumah nih latihan, ngulik udah dapat lah. Teman-teman wacanain latihan hari itu ya kan. Sejalan-jalannya ada show soneta di belakang kelurahan, lapangan belakang kelurahan Semanan. Acara GRAM, Gerakan Rakyat Anti Madat. Oh yang ada si bandnya si siapa itu? Notasi. Itu bentuk. Notasi dong, udah main dong. 2008. Iya notasi. Notasi ya. Notasi itu Ricky masih Ricky. Gue nonton kok itu. Gram gue nonton Gram. Itu 2008 bener. Lupa tahunnya, tapi gue nonton di Semanan. Berarti masih SMA. Gue lupa, tapi gue nonton ada di situ benar Gram. Saya ingat gue nggak ada tuh soneta tok, ya kan? Di situ. Ini bagaimana ceritanya sih orang lagi tag gue masuk ke toilet? Maaf pemirsa ya. Ini lagi sponsor di luar tertulis ini. Tapi pokoknya gue ingat ada konser soneta Gram ya. Gerakan anti narkoba apa ya? Gerakan Rakyat Anti Madat. Emang di situ ada dari tahun, menurut cerita bokap nih tahun 80-an dulu. Dari zaman, gerakan itu? Iya, dari zaman film Pengabdian. Promosinya di situ. Oh, oke. Itu lagi ada jadwal ngeband. H-1 masih oke, besok gue datang band.
Pas lu tahu tuh. Pas tak ya namanya kan dulu kan info. Benar. Iya kan info kita terbatas lah. Tahu-tahu udah main aja kan begitu ya. Tahu-tahu udah main ya, tahu-tahu Udah habis. ada enggak, besok ada soneta. Besok ada soneta kan, udah kan yang bener. Babak kan bokap. Iya. Ya, gimana ngerinding nyeritainnya. Akhirnya bolos ngeband tuh. Belain soneta. Udah hamil 1. Pokoknya waktu udah mepet dah. Waktu udah mepet. Belain soneta. Artinya di situ apa, walaupun gua ngeband mau pop waktu itu. Oh, kalau baju putih-putih waktu itu Soneta main itu Putih-putih. ya? Fotonya masih ada, almarhum Haji Rizwan. Pakai putih-putih masih ada fotonya. Iya, ingat gua ingat. Putih-putih ya. Benar, kalau putih-putih benar itu. Cuma mungkin gua nggak kebagian atau notasi main. Karena gua datang kalau nggak salah dari pagi deh. Gua mau bokap juga itu. Lu nggak WA gua. Bagaimana WA-nya kan WhatsApp belum ada, Wan. Iya. Kita masih SMA lah kalau. SMA itu kelas 3, inget banget 2008. Artinya ya itu, tetap belain dangdut nih, walaupun pada saat itu sempat ngikut arus yang sedang arus deras kali ya. Soalnya dangdut kayaknya dulu gimana sih? Iya. Kita ngaku malu ngakuin gitu dangdut. Aku sih enggak. Beda kali ya. Di daerah lu sama daerah lu. Tetap, maksudnya bahasa apa ya? Diskriminasinya tetap. Tapi dalam konteks itu ya kayak contoh lah gua gitu. Gua secara pribadi gua tetap nunjukin ya kalau gua dangdut. Maksudnya gua soneta. Ya karena gua udah dari dalam perut udah diajak nonton soneta. Gitu dari umur segede sapi 5 tahun atau 5 di bawah tahun. 5 tahun gua udah dibopong di Taman Mini yang bokap. Oh berarti Bang Muis lebih dulu nih nonton soneta langsung. Soalnya gue inget banget bokap gue nyuci motor, dia nyetel tip lagunya soneta. Dicekokin. Jadi emang nggak ada bener-bener nggak ada space. Gak ada space. Kalau lu masih bisa nanya, ini dangdut apa? Kalau gue enggak. Karena apa ya? Tok dia nyetel itu mulu. Sampai dia jual dia punya radio tip, itu orang toko pengen itu. Dia dijual diganti VCD baru pertama kali keluar sejoblo, baru gue doang yang punya VCD tuh dulu. VCD Tebal kali masih ya. Gue lupa deh pokoknya VCD dikasih VCD masih jutaan kalau nggak salah waktu itu VCD plus kaset original filmnya tuh waktu itu Perjuangan dan Doa Iya. sama Gitar Tua original tuh. Original waktu itu kan memang bajakan belum ada karena VCD bener-bener baru kan ya. Sebelum VCD kan video video apa tuh yang kasetnya gede segini nih. Nah iya kasetnya segini nih. Nah itu dari situ tuh gua ini Arul alur cerita film apa tuh Gitar Tua baru 2 film itu doang yang hafal. Iya gua kebayaran dong gua film ini akhirnya hampir semua film gua tonton dan zaman sekolah juga waktu itu gua tetap orang gue SMP aja dipanggil Bang Haji. Paling apa yang kena film dari SD paling habis semua mana tapi Gitar Tua kena di gua iklan mulu break tutup. Caranya gua kalau numpang berak jangan ke podcast orang. Untungnya di YouTube nggak ada mencium bau sesuatu ya. Di sini mah udah sengir. Bau pandan. Setan. Gua gedek banget lu kono. Jadi waktu gua sekolah aja gua udah. Tadi tuh film apa paling kena aja? Gitar Tua sih kena. Gitar Tua ya? Karena gua ngalamin juga. Karena film gimana ya? Jadi kayak real sekarang kayak ya kayak real nyata ada pesan yang dulu dipesan sekarang. Kayaknya alurnya. Lu nonton Gitar Tua. Lu ditinggal kawin dan lu nyanyi di depan ngantennya. Ya, itu gua ngalamin. Ini kita bahas film nih sih ya. Oh, jadi boleh. Apa nih biar durasinya panjang nih ya. Tuh, yang tadi tuh. Lu ditinggal kawin, lu nyanyi di acara kawinan dia. Di sini tuh pasti apal. Beliau ngambil intro lagu Derita. Dengan sebagai lagunya itu juga yang gue nyanyiin. Ya, di situ nggak ada kamera kedip atau kamera berganti itu. Tiba-tiba kok ada darah ya? Gue sih nggak ada kesenam situ kan.
Nah, berarti kurang dalam. Iya, gua nggak ada ke sini habis itu Ya, sih. Atau itu mungkin apa gua ya? karena gua nggak fokus di situ kali. Mungkin. Mungkin Bang Muis lebih fokus ke alur cerita. Alur kayaknya. Tapi kalau gue perhatiin gitu, kamera nggak kedip, nggak ganti kamera. Lo tuh ngucur darah gitu. Luar biasanya film beliau tuh pada saat itu ya. Hmm. Di luar eh, lagu-lagunya yang notasinya yang Hmm. luar biasa pada Iya, saat itu. iya, iya, iya. Filmnya juga gitu. Tapi kalau lu apa? Film apa? Yang top one? Gua nggak kasih judulnya nih. Kasih tahu alur ceritanya kalau emang beliau Gua suruh gua penikmat suruh juga nih. nebak. Gua Ya, suruh nebak aja baik, break. yang beliau lagu Lain Lubuk di ending Cinta segitiga. Matanya Cinta Segitiga. Merinding nih. Karena apa? Alurnya dalam keadaan buta gitu ya. Ternyata yang menemani itu kekasih Ya, kekasihnya. kasihnya. Dan dia nulis surat mau ngirim ke kekasihnya padahal Walaupun dia udah feeling kayaknya ini kok suara kayak gua nggak asing gitu ya. ya dia udah feeling tapi nggak mungkin karena Hmm. apa saking percaya sama abang pada saat itu Dan jalurnya pun kayaknya beda gitu. nggak Kok mungkin bisa gitu ya, ya, ya. itu paling kena buat film ini sekarang. Oke, sampai sini Mas Krista. Ini siapa sih sebenarnya hostnya ini? Jadi gue yang wawancara. Enggak ngapa-ngapa. Oh, lanjut. Kalau udah dari film kita kita beralih coba ke lagu. Kalau untuk lagu Soneta itu yang paling berkesan lah buat lo. Secara penikmat apa secara profesi nih? Secara lu pribadi. Apa ya? Susah sih, beliau semua lagu-lagunya tuh karena dibuat pakai hati, jadi nyampe ke hati ya. Setuju guys? Lembaga itu benar. Iya. Tapi pilih satu yang paling berkesan. Pesta Pasti Berakhir lalu. Pesta pasti berakhir berarti lu belum belum terlalu ini ya, belum terlalu lama banget berarti Oh ya. maksudnya Enggak, secara global universal dari dulu sampai sekarang. Kenapa pesta pasti berakhir? Nasihat. Dalam banget sih ini. Eh bisa orang balap motor lah ya. Sekencang apapun kita pacu kendaraan tuh, yang paling penting adalah berhenti. Kenapa setiap kendaraan pasti ada remnya? Pesta pasti berakhir. Iya. Ada nggak kendaraan yang nggak ada remnya? Coba nih dari 10.000 penonton yang di sini. Woi, Iya, hitung satunya. kendaraan apapun superjet pasti ada rem. Karena yang paling penting berhenti. Berhenti. Itu nasihat buat kita. Artinya ya semuanya akan berakhir. Dan gimana caranya kita happy ending? Mengakhiri itu dengan happy, dengan bekal yang luar biasa. Iya, iya. Kali sih. Kalau secara profesi lagu yang paling berkesan ya Badai Fitnah kali. Udah fitnah. Badai Fitnah kali ya. Karena Kenapa? itu lagu dari isi, dari beat, dari notasi itu kayaknya jiwa keluar semua. Itu lagu isinya nasihat. Kalau kita lagi di atas fitnah apa segala macam. Di situ anggaplah kita berada di posisi orang yang difitnah, orang yang apa namanya? Diterpa badai fitnahnya, itu mengeluarkan semua. Kayaknya energinya nyampe aja. Beda sih ya. Beda, iya. Makanya enaknya tuh bawain lagu dia tuh kalau di ending. Maksudnya tuh bagian vokal tuh di ending. Abis itu udah selesai, nggak ada lagu lagi. Maksud gue tuh udah masuk penyanyi. Iya. Jadi klimaksnya di situ. Klimaks di situ betul. Ambil klimaks. Gue biasanya gitu kalau Iya. kalau full ya. Kalau semi kan. Jadi gini tuh ya grafiknya ya. Nah, grafiknya gitu dari kita balan vokal, beat sampai yang itu ujungnya di situ. Sama lagu itu sih paling Sebujur Bangkai. Oh, kalau Sebujur Bangkai mah ya pasti lah. Iya. Pasti dalam lah. Kalau belakangannya sih Lagu Keramat. Oh iya, itu udah cerita, ntar kita cerita. Itu udah ceritanya, Bre. Ya, kita cerita. Nyanyi lagi. Nah, kalau pada saat itu ya,
kita masih masa-masa muda dulu deh, masa-masa sekolah dulu deh. Itu selain yang tadi lu udah sebutin, pengalaman-pengalaman kita atau pengalaman-pengalaman waktu saat sekolah tuh didiskriminasinya sama teman-teman yang lain gimana? Karena kan teman-teman lain kan pasti wah reggae ya kan slang. Kita dangdut, dangdut tuh sama irama lagi, soneta lagi. Bukan ya KDI juga ada fansnya tapi gue nggak tahu fans real apa fans-fansan gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak soneta, LV, Ansur itu kan udah ada pak masing-masing tuh fansnya tuh Bentuk diskriminasi pada saat itu. pada saat itu. Yang paling diingat waktu itu kan zaman-zamannya Nokia ya, Nokia yang ada MP3-nya tuh, Ya, yang ada buat nyimpan lagu beberapa gitu kan, playlist 1 GB aja udah gede banget tuh, udah banyak banget tuh ya, lagu tuh. ya, ya. Di rumah ngulik lagu dangdut, yes, di rumah ngulik lagu dangdut. Ngulik ya, ngulik sengulik-nguliknya lah. Sedengarnya aja dah. Sebenarnya artinya kalau ngulik lagu kan harus menyukai lagunya, Heeh. biar kita dapat feel-nya, dapat gampang mempelajarinya. Di sekolahan lagi pada nongkrong anak-anak, biasa playlist lagu-lagu pada saat itu lah, band-band pada saat itu kan, fokus semua fokus ya kan. Tiba-tiba ini HP teman emang nyimpan satu lagu dangdut, Apa temen lu itu? dia tujuannya dia mungkin buat nggak tahu kan, di zaman dulu kan ngisi lagu di counter ya, Iya di counter. nggak tahu keisi atau gimana, tiba-tiba masuklah random ke playlist lagu itu setongkrong pada joget semua. Jogetnya bukan joget menikmati, Ngejek. ngejek. Ini lagu yang gue pelajarin di rumah nih tadi, sampai segitunya. Coba salah siapa? Iya, salah sih sebenarnya. Ya untungnya kalau sekarang inget hal kayak gitu jadi kayak ada kebanggaan tersendiri sih. Kebanggaan tersendiri bukan arti buat nyombong, buat merasa tinggi, bukan. Dulu dangdut sempat dihina di perkumpulan sekolah saya gitu kan, zaman Oh gitu, sekolah. oh gitu. Udah jelas dihina, artinya didiskriminasikan tadi dimaksud. Nggak direkomendasiin lah. Iya, sangat nggak direkomendasi. Alasannya? Yang tadi kita bahas pada saat itu emang dangdut kayak mati suri. Karena memang keadaan itu. Kalau di sekolah gue tuh info yang beredar kayak gitu, ya kan? Alasannya ketua yayasan kita haji dan dia nggak suka dangdut gitu. Ini balik lagi kayak ke letak geografis nih kalau kamu. Bener. Ini baru lagi. Dulu Bang Muiz di mana sekolah? Maksudnya gimana? Daerah mana? Jakarta Barat. Tepatnya Srengseng. Joglo Ya. Saya di Kamal, Cengkareng. Itu udah beda tuh, ada garis tersendiri tuh di situ. Bukan. Oh, lu pun masih sama-sama. Lu Barat juga kan itu kamu? Barat, Kamal, Cengkareng Barat. Ini ada kaitannya nih kenapa saya sekarang lebih sering ambil job ke daerah. Kalau dari ukuran rumah saya nih, arah selatan, Jati Ciledug, Meruya, Joglo gitu. Malah ke arah utara malah jarang. Beda, is. Dulu di sekolahan gua, beda. Dulu mah kebetulan waktu itu sekolahannya dekat, di tengah-tengah komplek, dan rata-rata ya orang komplek yang sih kan. Ya. Kupingnya bukan dangdut banget Ya. lah. Ya, artinya pada saat itu siswa malu mengakui bahwa dia pecinta dangdut. Begitu. Malu. Walaupun pasti dia ada yang demen lah satu lagu. Mustahil nggak ada yang demen. Ataupun dia tahu lah nih pasti lagu, maksudnya kayak syairnya, musiknya. Tapi dia gengsi. Ya kita ambil kata gengsi deh. Kalau gue dulu bukan gengsi. Jadi pada saat itu emang lagi sedang gencar-gencar lagu pop. Istilah orang berenang nih. Gak apa-apa gue ikut arus dulu sementara. Ikut arus. Nanti kalau udah ada dahan buat menepi, gue pegang tuh dahan. Gue naik ke daratan. Tuh, prinsip gue dulu begitu. Dulu teman-teman tongkrongan gua nih Wan, Iya. Sekolah nih dulu. Ya gitu. Gak demen, maksudnya gua nggak tahu lah dia demen apa enggak gitu, tapi sepenglihatan gua seperti itu. Satu gelas tuh yang demen dangdut mungkin gua sama lagi satu cewek.
SMA nih ya. Gua ajak ke rumah gua. Main ke rumah gua lah, nongkrong lah, ya kan. Nggak ngerokok kan pada saat itu. Belum ngerokok. Main aja ke rumah gua. Kita Belum main merokok berarti PS. belum maghrib ya waktu itu ya? Emang puasa. Oh bukan buat lah, kan ini lagi puasa. Pada Sorry. pada saat itu maksudnya ya ruang lingkup gua tuh gua nggak ngerokok dan temen-temen ada temen gua satu dua nggak ngerokok lah gitu. Curi-curi ngerokok. Gua cekokin lagu Oma, Wan. Gua cekokin lagu Oma dari nggak demen. Dari nggak demen Gak demen? sampai Kepo, lu gua kepo dulu nih. Hah? Kepo dulu dong. nggak kepo. Nggak kepo. Dari nggak demen gue bikin sonetri. Dari nggak demen gue bikin sonetri dulu. Yang Udah komen sonetri. kan Teddy yang komen dulu sonetri apaan? Di Facebook waktu itu dia. Gue bikin sonetri dulu. Ya itu karena ujian praktek seni musik per kelompok. Gue ketua OSIS. Tapi masih ada komunikasi sampai sekarang sampai sama temen itu. 1-2 orang ada. Satu dua orang. Yang tadi Ada dulu- grup sih. Oh, Termasuk si Dustin stand up. Ya. Itu satu angkatan sama gue. Dia IPS, gue IPA. oh berarti orang pinter nih, IPA. Oh, Salah IPS. masuk Oh, salah jurusan. Salah masuk jurusan. Jadi ketika gua di IPA, gua ber-9 atau ber-10 termasuk Boni itu. Kayak jiwanya bukan IPA gitu. Tapi di IPS sudah kebanyakan orang sudah kan ampung. Oke, berarti bukan karena Karena kan gua angkatan pertama. oh gitu. Mau nggak mau harus dipecah Wan. Menghormati senioritas ya. Nggak ada senior. Gua angkatan pertama. Oh, yang pertama. Justru gua angkatan pertama. Percobaan waktu itu. Gitu. Jadi pada saat itu gue cekokin anak-anak. Emang gue cekokin sampai dia hafal. Dan kita bawain lagi. Gua waktu itu Situ Gintung. Situ Gintung apa? Tragedi Situ Gintung. Ah, ya, oke. Tragedi Situ Gintung gue ingat. Terus kita ngapain nih? Gue bilang kan, kita ngapain nih? Udah kita Kelas 3 ya? kalau nggak salah, Kelas 3. pokoknya gue masih SMA itu. Nah, Jadi udah kita bikin donasi aja gitu. Gue anak IPA berapa, anak IPS berapa pencar. Gue 3 orang. Temen gue megang kardus, teman gue satu lagi main gitar, walaupun kunci chordnya kemana-mana, gue nyanyi menunggu. Gue keliling dari Joglo sampai ke rumah Lubrik apa namanya tuh? Kreo, pokoknya semua komplek gue puterin, terus rengseng balik ke Joglo. ya, Orang lain band nyanyi lagu, gue nyanyi dangdut. Dan gue pendapatnya paling gede, kalau nggak salah gue dapet 3 juta dah kalau nggak salah itu. Lumayan itu. Main 100 juta bertiga. Buat donasi. didonasikan ke Situ Gintung waktu itu. Artinya gue memang dari dulu gue nggak gengsi mengakui kalau gue emang jalur itu, karena kalau gue pura-pura gue dengerin juga lagu-lagu band, gue tahu, tapi kalau gue pura-pura suka sama mereka tuh gue bukan tipe orang yang kayak pura-pura suka. Bohongin diri sendiri. Nggak bisa gue. Ya gue dangdut aja udah pure gue. Ya gue soneta aja karena memang gue taunya itu pakan gue itu. Kenapa tadi gue nanya masih ada komunikasi nggak nih sama teman-teman yang gitu? Kenapa tuh? Gue ada komunikasi sama teman-teman yang dulu menganggap remeh dangdut ya. Kalau gue tuh kalau teman-teman sih alhamdulillah Wan. Iya. Alhamdulillah enggak. Ya mungkin di belakang dia ngomongin gue itu whatever terserah dia, tapi di depan enggak. Justru gue dapat tentang-tentangan ini dari guru-guru gue Wan. Dari guru-guru gue yang katanya jangan ada dangdut, jangan ada dangdut. Justru gue orang yang pertama kali disuruh nyanyi dangdut. Dan ketika gue nyanyi dangdut, kepala yayasan gue enggak marahin gue. Sampai gue pernah nanya sama anak kepala yayasan, ada apa sih gitu? Kenapa sih? Bener nggak gitu? Pak Haji memang suka dangdut. Tapi dangdut yang gimana dulu? Ya. Dalam tanda kutipnya itu yang nggak suka gimana dulu gitu kan. Akhirnya gue tahu bahwa dia nggak suka dangdut yang pada saat itu yang goyang negatif ya. Begitu. Pada saat itu emang wah. Tapi yang kayak Suneta dia suka. Nah dari situ setiap ada pensi, gue yang dibolehin pensi, selalu ada dangdut di situ. Oke. Tapi ini Soan. Ya. Karena pemain juga ada susah kan. Iya. Sebetulnya gue aja main band dulu. Betul. Iya. Susah bener. Susah. Kenapa tadi gue tanya masih ada komunikasi sama teman-teman? Mungkin beda kali ya. Kalau gue kan dari teman-teman nih, makanya malu mengakui kan dari teman-teman sendiri. Sekarang masih ada komunikasi dan mereka tuh pada dia sih ngomong langsung enggak ya? Cuma dari bahasanya itu gue tangkap kayak lu bisa sih jadi
Kok lu bisa ngiringin dia sih? Enggak gitu. Oh enggak Enggak. gitu. Kok Tapi bisa? pikiran mereka masih ada, Wan. Iya. Ada lah. Maksudnya Kok lu bisa sih ngiringin dia? Bisa sampai ke situ? Pasti ada itu bukan pemikiran. pencapaian buat gue, Is. Tapi bagi mereka itu sebuah kredibilitas. Ya mungkin, tapi ya terserah Kan dia itu mah ya. gua kan ada di, taruhlah gua ada di pemikiran mereka, Nah, bukan ada di pemikiran lu. Walaupun itu bukan suatu prestasi, tapi itu suatu kebanggaan. ya, Iya kan? ini dagingnya nih, bangga boleh, nyombong jangan. Nah, Jadi itu bukan pencapaian karena ya gue apa sih? Menorkes juga belum ada 20 tahun. Cuma jalannya aja yang udah. hoki. Oke, bisa dibilang. Ya, kalau nggak hoki kita Ya, nggak akan ada di titik itu dan hoki itu bisa dicari lah. dengan usaha ya. Kalau usaha ikhtiar ya. Iya, Kalau doa juga termasuknya ikhtiar ya. iya. Tapi hoki yang paling gampang tuh dicari ridho dari orang tua perempuan. Itu yang selalu insya Allah gue jaga sampai sekarang. Mak gua kurang ridho kali mau gua nih beli. Iya, mak gua kurang ridho kali sama Gak gua. ridho. Dia ini kan Piki Rom. Mak gua maunya gua jadi PNS kali. Ya, nggak mau jadi begini ya. Padahal mah sama aja sebenarnya. Ya kan? Iya. Yang penting kan gua nggak nyusahin dia. Tapi pasti bagaimanapun orang tua pasti ngedoain yang terbaik buat Iya. anaknya. Itu poinnya. Mau bagaimana pasti ngedoain. Nggak ada orang tua yang mau nyelakain anaknya. Nggak ada. Ada sih beberapa. Oknum lah. Namanya juga udah akhir-akhir zaman ya kan. Oke lanjut lagi mana? Ntar jadi curhat lama-lama. Iya, ntar sedih lama-lama. Sedih lama-lama lagi. Udah mau sahur kan masalahnya. Puasa nih, puasa. Kita kan lagi di bulan suci Ramadan. Nah, kebiasaan lu kalau puasa tuh apa? Kalau misalkan ya kita kan taruh lah acara paling 1-2 bulan puasa itu pun acara ngiring-ngiringin bukber. Itu lu kegiatannya apa kalau puasa? Apa sih ya? Paling saya ada sampingan, bukan sampingan sih, masih ada kegiatan lain di luar musik. Ya sampingnya bisa dianggap. Oh enggak, kalau samping kerjanya di samping dong gitu tuh. Nggak mungkin sampingan. Jadi dalam satu hari kan 24 jam. Nah, Itu dibagi 3 tuh. Artinya kan kalau menurut pemerintah nih kerja tuh 8 jam ya. nah Dibagi 3 tuh, bertiga saya tuh. ngapain? Sip-sipan. Iya ngapain? Sip-sipan. Sip-sipan ngapain? Sip-sipannya 3 tuh. Sip-sipan. Lu mau lu Tommy sama Cogan tuh bertiga sip-sipan aja, sip, sip gitu. Ya iya. Hasilnya jangan ditanya tuh. Oh, ada. Jangan ditanya aja pokoknya. Oh banyak. Sedih lah. Berarti kegiatan di bulan suci Ramadan ini selain ngulik, Jadi gini. Di kerjaan kayak sekarang nih, bukan sempat kerja juga di kantor ya. Bukannya kantor sih, maksudnya di perusahaan. udah kita omongin itu. Iya. Di musik itu kita banyak belajar jangan sombong, belajar apa ya, fokus menghargai senior dalam arti bukan yang kita hormat-hormatin, bukan, tapi menghargai karyanya nih, apa yang dia udah isi jangan dimacem-macemin gitu. Di sisi lain kita harus belajar nabung, belajar hemat, Manage keuangan ya. manage keuangan tuh. Itu pelajaran yang harus 3 dikuasai. bulan mau puasa dah. Ya kalau bisa dari pas job Habis pertama, lebaran ya? Iya nggak apa-apa. Kita minta gitu aja. Iya benar. Tapi tetap basicnya tabungan itu dipakai bukan untuk menutupi saat kita nggak ada pemasukan. Tapi Saat udah kepepet baru pakai tabungan. Artinya apa? Saat kita lagi nggak ada pemasukan, jangan diam. Karena kalau kata Ustadz, bukan kata saya nih, kata Ustadz. Jangan kata manusia ya, cacing aja di tanah itu udah dijamin rezekinya. betul. Yang penting apa? Setiap makhluk yang bergerak sudah dijamin rezekinya. Di situ ada kata bergerak. Ya kan? Bukan setiap makhluk yang hidup, bukan. Setiap makhluk yang bergerak, artinya kita harus gerak. Silakan implementasikan sendiri dah kata bergerak itu. Usaha apa kayak? Itu kan salah satu gerak juga. Ikhtiar apa kayak gitu ya. Yang paling penting itu tabungan. Kita harus manage keuangan dengan baik. Itu poin utamanya sih itu benar. Karena memang ya orang-orang kaya
kita nih yang di entertain, pokoknya yang ada dalam satu panggung lah ruang lingkup itu. Ya ketika bulan suci Ramadan ya memang nggak ada. Apalagi kemarin sebelum puasa kita kebentur sama pemilu. Ya, Kalau hajatan kan nggak bisa. Selesai dari pemilu udah deket mau ini puasa. perlu dilurusin nih, bentur orang pemilu nih maksud apa nih? Kebentur sama pemilu artinya ketika pemerintah mengadakan hajatan 5 tahunan, kan kita nggak boleh ada hajatan juga. Kalaupun ada, ya grade-nya itu kecil ataupun nggak serame kalau bukan hajatan pemilu. Ya, bener. Itu yang gue rasain kemarin. Saya Jadi tambahin paling, mepet. ya mungkin yang dimaksud Bang Muis, kemarin sebelum puasa tuh, bukannya nggak ada hajatan atau event-event besar, ya mungkin orang yang pesta juga nahan mungkin ya. Kayaknya begitu. Ya, gitu kan. Kalau di pemerintah sih mungkin bisa oke-oke aja. Cuma kan nggak mungkin lagi ada kampanye, lagi ada ini juga. Orang juga pasti mikirnya, antar dah habis pemilu atau ntar habis lebaran kan tuh. Nah, Gitu paling. Ya. itu Iya sih memang kemarin kita berasa. jadi susah nabungan. Kan tagihan jalan terus. Untungnya saya nggak ada tagihan sih ya. Iya, gue tagihan main ini. Iya. Iya, tanggungan juga main. Gimana ya, Bang? Yang ditagih Pakai bukan, duit cepewan ada. yang tagih bukan saya, emak saya. Lembok mulu yang di rumah kan emak. Iya, bener. Ingetin tuh tanggal berapa dia datang deh, gue pergi dah tuh. Oh, lu udah tahu tanggal lah berarti. Iya. Nah, kita bicara tadi lu sempat jinggung lu pernah bekerja di suatu perusahaan. Dia pernah jadi tukang parkir pesawat terbang, Brik. Pesawat diparkirin, Brik. 50.000 apa satu pesawat ya, Man? Ujung-ujung doang. Itu lu sebagai apa ya di bandara? Job desk lu? Job desk. Security. Security di itunya di kawasan Airside. Airside itu artinya sisi udara. Sisi udara jadi penerbangan gitu. ya langsung ke pesawatnya. Security berarti lu menjaga. Jadi gini, di perusahaan gue saat itu, perusahaan yang tempat gue kerja ya, itu basicnya ground handling. Apa tuh? Ground handling artinya saat pesawat di darat kita yang handle Oke. segala sesuatunya kayak jumlah penumpang berapa, yang turun Itu berapa. lu checklist juga di situ ya? Ya itu. Saya bagian pengamanan ya pada saat itu. Ya lumayan lah. Itu suka dukanya apa, Wan? Wah banyak itu suka dukanya. Yang paling sering sih gamblingnya. Jadi gini, dulu kan shift-shiftan, bukan shift-shiftan yang tadi tuh, kerja shift gitu kan. Berapa shift di sana? 2 dua shift. shift. Jadi 12 jam. Nah, yang paling sering nggak bisa dilupain sih gamblingnya. Misalnya nih, besok ada job. Oh iya. Itu karena job manggung nih. Otomatis saya harus mempersiapkan buat pengganti saya dong di kantor. Di kerjaan. Iya, di kerjaan. Karena untungnya pada saat itu diperbolehkan pergantian orang. Yang penting ada yang handle di slot itu kan. Jangan sampai kosong dah. Iya. Jadi saya putar otak tuh di situ tuh. Besoknya manggung nih. Ya udah saya minta tolong teman gantiin saya kerja di situ, kayaknya manggung. Dan harganya lumayan nih. Pergantian. Iya, harganya lumayan. Nah, kalau misalkan begini, Man, misalkan lu udah cari orang nih. H-1 batal acara. Untungnya dia bisa di cancel juga. Kalau sekarang di salah satu aplikasi ada tuh ya yang reschedule gitu kan. Ada tuh aplikasi gambar burung tuh, ya kan. Untungnya mereka bisa di reschedule. Oh, berarti oke-oke aja mereka di reschedule gitu ya. Lalu gimana sih gua udah luangin waktu, gimana enggak oke. Dia untungnya waktu itu punya temen yang kerjanya ya emang tiap hari bolak-balik kosan kerjaan. Memang ngekos dekat dari istrinya di kampung. Oh, ya iya. Itu mah dia daripada angon di rumah. Iya, bahasa dia gitu. Iya kan? Daripada di rumah ngapain lo? Mending gue nggak perlu kerja. Gue doain lu biar banyak job. Tuh. Sampai begitu dia. Enak teman gue waktu kerja nggak gitu. Awalnya masuk bareng-bareng nih kita. Oke.
Nah aja sob, kita kalau lempengan lu ada nyanyi, gue yang backup. Belum lempengan udah masuk di dua-duanya keterima nih. Giliran gua dia masuk siang, gua masuk siang dia masuk pagi. Udah lu 12 aja. Terus 200 nih 200 gue iya. bilang kan zaman 2014. 15 ya. Lumayan dong masih Lumayan, 200-an. iya, Orang segitu. UMR masih berapa sih itu? 32 3,5. 200 lah gue bilang nih 200. Nggak mau. Sial dangkalan. Inisialnya. Ada lah pokoknya ada lah teman. Masih teman SMA gue juga. Masih teman SMA. Berapa backup Bang Awan? Hah? Backup berapa backup? Angkanya Ya. ya lumayan dah pada saat itu. Pala berapa? Kalau pala berapa butuhnya udah kelihatan. Artinya di situ dari hasil job saya cuma ambil lebih sekitar 10-20%. Tapi Oh nggak apa, lumayan ya. iya lumayan. Tapi nggak apa-apa di situ yang saya dapat bukan cuma Yang penting terasa dapat ya. terasa dapat. Iya. Betul. Kepercayaan dan kita kan main musik bukan cuma ngincer materi sih ya. Betul. Yang mahal tuh adalah rasa dan jam terbang. Betul, betul. Dan yang paling penting jaga relasi. Iya. Ya kan? Tapi lu ngerasain nggak ketika lu bekerja, job itu banyak. Aduh nih, jaga relasi harus dilulusin dulu nih. Jaga relasi gini maksudnya saya. Kita batalin satu orang tuh ceritanya kemana-mana. Ngeling, Ya kan ngeling. ngeling. Kita jaga relasi, kita jaga kepercayaan. Terkecuali begini Wan, relasinya paham. Momentumnya lu tuh seorang pekerja. Kerja, iya. Momentumnya. Nah, Tapi jarang. sepaham-paham Apalagi tangga orang. rame. Iya, apalagi Tuh. rame. Naik status. BBM, naik udah. Ya tadi apa pertanyaannya? Ya, sedang Lupa rame-ramenya. Lagi sedang, lu ngerasain nggak waktu lu zaman lu masih kerja waktu itu? Iya. Rame nih job. Tapi ketika udah tidak bekerja, ya job ada, tapi nggak selalu pada saat kerja. Karena gue udah ngerasain di beberapa perusahaan ketika gue bekerja, dan itu rame. Ketika ini udah rame nih, break nih udah rame nih, oke. Udah pede, gue udah pede. Berhenti. Saya tahu redam ya. Jong. Jong break asli. Gue bilang lah ini kok jadinya Sabtu Minggu doang kata gue ini. Sabtu Minggu doang. Tadinya mah sampai dikerok-kerokin di panggung gua. Sabtu Minggu doang. Sering kan. Gue Sering di gitu ya? 3-4 perusahaan tuh gue. Pernah ngerasain begitu gue. Jadi kalau ngerasain secara langsung sih enggak sih ya. Cuma kebetulan gue itu salah satu orang yang resign kerja gara-gara pandemi. Oh iya gue juga. Sama mungkin Terakhir gue bekerja sebelum gue bikin gini-beginian. Ya itu. ya. Lu resign? Tahu ada ini. Jadi waktu itu pandemi, pandemi berjalan setahun saya masih terus kerja tuh. Masih ada penerbangan tuh. Masih yang kargo. Oh, Pesawat oke. kargo gitu kan. Paket-paket lah ya kan. Paket ya kan masih kerja. Dan pada saat itu nggak mikirin namanya ganti orang tuh. Iya, karena orkes juga off. Orkes ada, cuma yang bikin nggak ganti orang di sana penerbangan sedikit. Oh gitu. Iya, jadi bisa izin langsung. Pak, tolong dong, saya dikondisikan tanggal sekian, bisa geser tanggal sekian, saya ada acara. Bisa Atur jadwal. atur jadwal. Nah, yang tadi pertanyaan Bang Muis bilang katanya, pernah nggak lagi sedang rame-ramenya, apa lagi sedang kerja, job rame, pas sudah nggak kerja, job mau sepi gitu. Iya. Gini, yang ironisnya dulu ngambil keputusan resign itu pas sedang pandemi. Yang notabene waktu itu kita masih dangdut masih apa ya? Tiarap Susah ya, susah. Iya, masih tiarap Susah gerak. yang betul. Itu keputusan yang krusial sih kalau gua Ya bilang. blunder. Kalau blunder kesalahan ya. Krusial dah. Resikonya besar. Oh. Iya, kalau blunder kesalahan, guys. Tuh. Tapi modal percaya aja sih pada saat itu. Percayanya, masa iya kita kelaparan sedangkan kita hamba maha kaya. Tuh, yakin aja. Dari resign dari kerjaan, bukannya resign sih. Ya, nggak dilanjutin lagi di sana. Cuma sempat ada bahasa mau dimasukin lagi. Ketika sudah pandemi selesai. Bukan. Saya sempat nggak mau. Karena dengar peraturan
Nggak boleh lagi tuh ada pergantian orang, Oh, diperketat lah. diperketat. Tuh, makanya wah ini harus harus pilihan nih. Mana nih yang nggak bisa kanan kiri nih. Ya udah saya ambillah karena cinta seni dari kecil kali. Ambillah jalur seni. Alhamdulillah ya sekarang bukannya nyombong badan makin ya gitu. Kalau gua, kalau gua itu resign dipaksa. Dipaksa dari keadaan apa dari Ya karena kondisi pandemi pandemi? dipaksa resign Oke. gitu. Jadi kita dikasih surat resign dibikin dari kantor, gitu nggak ada doang. Manis-manis ini entah kalau pandemi udah selesai gabung lagi. Tai kucing. Nggak bakalan tuh ya. Tai kucing lo kagak pikirin hidup gua mana gua ngontrak saat itu. Gila bener. Job screen lagi bagus-bagusnya. Screen Belum. baru mulain dulu tuh. Iya lagi Belum tuh bagus-bagus tuh gua satu bilang. pencet screen dulu nih. Bagus-bagus sih 3 layar lagi sedang enak-enaknya waktu itu pandemi datang ya. Udah kita mau gimana? Susah geraknya. Dan ini perlu yang teman-teman ketahui bahwa Bang Mus ini pernah dulu satu kerjaan sama saya di pas saat pandemi kita ada project kayak live streaming apa Oh dulu iya ya. benar. Itu ada kaitannya sama itu tuh. Saya mau Iya Bang benar Mus benar tuh. benar. Iya benar-benar pada saat itu ya, Iya, ya, ya. gitu. Satu salah satu ya kalau di Ciledug mah alhamdulillah sih Iya. walaupun nggak banyak gitu ya pendapatan kita tapi ya alhamdulillah Allah Maha Adil. Yes. alhamdulillah Maha Adilnya apa? Saat pandemi pemasukan berkurang, pengeluaran pun berkurang. iya benar sih benar. Ya. Jadi kita nggak terlalu pengen beli apa tuh kayaknya arah gitu kan. Tapi gue bisa beli-beli Bisa, bukan bukan yang gue maksud bukan bisa bangganya, keinginan nih. Heeh. Keinginannya kita rada berkurang gitu. Iya pada saat itu ketika orang lagi malah jual alat Iya. kita beli alat Bang. Iya karena apa kan harga turun jadi Harga ketika turun. udah normal Ya. IBU bre target gua Lalu yang dimaksud apa nih? Belum cukup umur apa gimana? jadi target gua pada saat itu ketika udah normal kita udah siap jalan gitu dan terbukti ketika udah normal kita udah siap jalan Itu planning kedewasaan. Tuh, planning jangka kedewasaan. jangka panjangnya Iya, begitu jangka panjang itu. ya kalau misalkan kita berpikiran taruh lah pada saat pandemi aja kita udah ngadain podcast Iya. pada saat itu Iya. walaupun Dengan segala resikonya. gua akuin walaupun pada saat itu kita ya maksudnya pendapatan pribadi kita berkurang karena ya itu harus ada yang dikorbankan Harus ada. tapi dari situ kita dikenal gitu jadi kita dikenal aja dulu dengan kita dikenal rezeki datang sendiri Iya, tapi dengan hal positif ya dikenalnya ya Iya, jangan bukan sensasi lah segala nah macam. Itu yang nggak baik itu. masih panjang banget lagi ceritanya berarti baru setengah beri Setengah belum. jadi tahun ini nih gue banyak datengin bintang tamu yang durasinya tuh panjang-panjang lah karena memang ceritanya nggak sedikit ini belum sampai ke dia ngiringin raja Padahal belum sampai dari tadi cerita apa sih, nggak ada isi-isinya, biasa aja. Isi semua itu bang. Isi apa? Isi kalau tanpa cover juga jelek. Nah, kita apa namanya lanjut lu ya tadi yang lu bilang kebanggaan tapi bukan kesombongan bahwa lu beberapa kali nih udah ngiringin Pak Jeoma secara solo bukan dengan sonetanya untuk mengiringi dia bernyanyi yang pertama kali itu di mana man? Pertama kali banget ya. Bukan setim apa? Pertama kali setim apa solo? Setim tapi nggak full, berempat. Di kawasan Depok kalau nggak Acara? salah. Acara apa ya? Bukan Porsa, bukan. Acara Porsa. Oh, acara Porsa. Porsa luar biasa. Artinya dia selalu, alhamdulillah, selalu menjembatani saya buat ketemu sang idola. Ya. Selalu lebih banyak jalur dari Porsa. Ya. Luar biasa Porsa, keren. Iya. Di Depok waktu itu. Satu tim berempat orang. Tahun berapa wanita? Lupa tahunnya ya.
Ya sekitar 2014 2015-an kali. Itu sekitar segitu tuh. Kalau nggak salah saya ingat. Forza baru dong itu. Ke Forza terhitung baru kali ya. 2015 mungkin. 2014 ya. Terbentuk 2014 ya? 2013. Gue lupa. Pokoknya kan sebelumnya kan dulu Sonia, terus ada Iya, jadi ya SFCI, banyak lah itu kan. oh, SFCI berubah jadi Solver mah. SFC. SFC, Jadi SFC itu pecah lagi dua. Kita dikumpulin lah waktu itu. Forza. Semua. Semua dikumpulin di Tebet. Tebet. Iya. Kumpulin dari Pinggir Tebet. kali tuh. Ya, Pinggir kali. film kita tua. Iya. Kumpulin dari situ. Di situ TDB berbicara bahwasannya kita harus lembur, abri apa segala macam semua lembur. Gitu. Lumayan pinggir kali ya kalau hujan banjir. Nah, makanya tanggul lebih tinggi dari rumah, Bri. Tanggul Tanggul lebih tinggi banget tanggulnya itu. Karena baliknya itu udah air. Dilebur lah pada malam hari itu semua gitu, walaupun memang pihak Soneta Mania itu berprinsip kalau mereka kita ya kan, gue juga kan masuknya ke situ, kita ini bukan kita fans, kita tetap di Forza tapi Sony itu masuknya sebagai kolektor berarti oke. karena memang gue akuin file data kolektornya dia top one. Kolektor atau pelestarian karya kali ya? Ya Maksudnya, semacam itulah. ya. Okay. Karena memang data-data dia banyak banget itu. Dan orisinil, artinya orisinil itu jujur. Iya. Itu juga kayak misalnya rekaman-rekaman tahun 90 yang kita mungkin udah lupa. Rekaman TPI lah taruhlah. Dia ada dan dia megang. Yang masih pemain lama semua tuh. Iya. Bahkan rekam jejak yang sekarang reupload dari situ. Pasti ujungnya dari Soneta Mania gitu. Dan memang ya seiring berjalannya waktu kan pasti itu kan bukan utama. Bukan tidak diakui, tapi bukan yang utama ya. Pasti Forza yang lebih diakui. Dan kita pun dijembatani oleh Forza untuk yang ngelepin Soneta, ngelepin beberapa event Forza, kita dikasih kepercayaan gitu. Dan kalau misalkan lu mengiringi Pak Haji secara solo itu kapan? Secara solo, secara sendiri ya, artinya. Ya, tepatnya saya lupa. Pokoknya tetap dalam acara Forza juga pada saat itu. Dan ini udah ke rasanya belum nih? Belum ya. Belum. Saya lupa dah pokoknya. Karena yang diinget rasanya. Kalau yang waktu lu main berempat rasanya apa yang lu rasa? Lu udah tahu dong besok lu mau main nih, lu ngiringin Raja. Itu apa yang ada di benak lu? Sebelum, before acara? Iya, yang main berempat dulu. Yang main berempat tuh? Ya. Before acara, jadi mempersiapkan lagu. Paling penting tuh. Kita observasi dulu dong. Beliau biasanya nyanyi lagu apa nih? Apa nih kira-kira? Di event di luar Soneta tuh ya. kan, cari tahu. Kalau dia solo tuh apa tuh biasanya yang dibawain? Tuh saya mengkondisikan itu sih paling. Pelajari lagunya segala macam. Dan rasa yang dirasa pada saat pertama kali main susah monitor. Susah monitor nih dalam arti apa nih Sob? Itu luar biasanya Forza gitu. Jadi ketika ikonnya naik ke panggung, mereka nggak tetap di bawah, mereka ikut sang idola ke atas panggung. Beberapa orang sih, cuma kan mungkin ngerasain kali kalau di panggung ya banyak orang gimana sih? Nutupin monitor. Paling itu sih rasanya paling nggak bisa dilupain. Saya ingat dulu tuh di Depok main berempat, acaranya acara Forza juga. Alhamdulillah sih ya bisa dibilang selamat. Selamatnya enggak sampai Raja teriak. Biasanya kan Raja teriaknya apa ya? Tempo kecepatan. Atau buru-buru amat mau kemana gitu tuh. Itu pertanyaan sedikit tapi dalam. Iya. Menghindari itu sih paling. Nah kalau misalkan ketika lu solo sendiri mengiringi dia bener-bener pure lu sendiri. Pertama kali? Rasanya. Waktu tempatnya kan lu lupa kata. Iya, tempatnya dan lapannya lupa. Rasanya paling ya belajar dari sebelumnya. Berarti udah nggak terlalu nervous atau gimana gitu? Tetap
itulah luar biasanya karismanya ya. karismanya yang wah, walaupun Walaupun lu udah beberapa kali ngiringin, ya tetap tetep ada rasa itu ya. pasti ada rasa nervous, takut tempo kecepatan lah atau takut salah permainan lah gitu. Karena kan kalau main organ tunggal kan fatal ya. Gue ada satu pertanyaan unik nih, Oke. unik nih. Ketika Pak Haji baik badan ke lu, kan gak pakai mic, itu dia ngomongnya apa? Saat lagi musik apa enggak? Enggak. Kita panggilkan Pak Haji Ramadan, assalamualaikum, nyanyi ya nyanyi, kan balik tuh dia tuh, Iya. balik badan, nyamperin lu kan, nggak pakai mic tuh, dia ngomong apa tuh? Ini menarik nih, pemirsa, ini menarik nih. Biasanya tuh Kiai nanya, lagu apa ya? Malah beliau yang nanya. Tuh, Itu pertanyaannya. pertanyaannya, coba lagu apa yang aman gitu kan? Itu luar biasanya kematangan seorang raja di situ. Artinya dia nggak egois kan. Lagu apa? Gitu. Dia nggak langsung minta lagu ini, Nggak langsung minta. Dia pasti nanya yang aman lagu apa. yang jalan tuh, Iya. musik enak, vokal enak gitu maksudnya. Aman lah dalam tanda kutip aman. Dan gue pasti jawab yang saya ada aja ya Kiai. Saya manggil beliau Kiai. Yang saya bisa aja ya Kiai. Baru dah tuh beliau nyebut judul lagu. Nah, ketika beliau nyebut judul lagu, bisa lagu A gitu. Baru saya, insya Allah Kiai, yuk. Dan saya sebut tuh kunci dasarnya. Misalnya di G minor Kiai ya. Dia pasti nanya lagi, coba semana. Saya kasih tuh alamat chordnya. Ya udah segitu. Langkah berikutnya, saya turunin temponya tuh. Oh dia nggak ngecek temponya semana nggak? Asing paling itu pun karena gua nanya kali ya di G minor ya Kiai. Coba semana. Mungkin dia ngecek. Ya udah segitu. Baru dah tuh inisiatif sendiri nurunin tempo. Karena beliau nggak suka yang terlalu cepat. Ya, perkenalkan. Lu bikin ngeres gambar gua aja lu lip lo. Gua pakai mic juga lo. Itu dulu gitu. Cuma belakangan ini, bukan belakangan ini sih, terakhir kali nggak tahu ya kenapa tiba-tiba beliau tuh langsung nyebut judul lagu ini ya. Kalau waktu kita yang off the record yang di acara Oke, yang ya itu Forza anniversary Forza itu, dia minta kayak ada beberapa lagu lah yang jarang dan off the record, bener-bener off the record. Iya, langsung nyebut judulnya, nggak tahu kenapa. Alhamdulillahnya, untungnya gitu ya, saya juga diselamatkan sama keadaan, sama yang Maha Kuasa juga. Untungnya lagi itu saya ada stylenya dan saya udah pelajari. Lu udah menguasain lagu itu secara menguasain buat singgah lah. Iya maksudnya secara keseluruhan dah aman nih kita bawain gitu. Iya, paling aman juga. Iya untungnya gitu sih. Anehnya gitu, paling belakangan ini beliau langsung nyebut judul lagu. Termasuk cerita yang tadi lagu Keramat itu. Ya, tuh. Dia minta. Langsung nyebut judulnya. Wan, Keramat gitu. Nggak duluan, dia nggak kenal saya. Nggak mungkin. Tapi buka mah diapal. Ya nggak tahu, saya kan nggak ngerasain jadi dia kan. Buka mah apal. Nih bocah lagi main organ dari lagi apa dia lagi nih. Mungkin kali ya. Cuma kan beliau kan orang sibuk, orang penting, pasti kan dia ketemu ribuan orang. Iya, ribuan muka lah. Ribuan muka masa buka dempak begini kenal, nggak mungkin. Ya beliau langsung nyebut judul lagunya. Tapi dia pasti kenal lah. Ya nggak tahu juga dah. Kenal. Masalah itu. Soalnya kalau pas lagi yang nggak tahu, entah kalau gue udah bikin cepet baru kenal berarti. Oh itu mah bukan kenal, ditandain. Soalnya kalau misalkan Beok, ente di sini, gitu. Oh iya dia pernah cerita tuh. Beok gitu. Kalau dia udah dipanggil namanya, Iya. Itu di sini itu mutlak kenal. Itu iya. Kalau Beok mutlak kenal dia. Karena Beok mukanya buk-bukan serem. Iya, pokoknya ngerem. Gunting rambut, ente gunting rambut wah digituin. Beok disuruh gunting rambut sampai. Disuruh gunting rambut, gunting pita. Peresmian dong. Nah itu ada cerita apa di balik lagu Keramat yang waktu itu lu bawain sama Pak Haji itu? Jadi tadi nih nyambung cerita pertama nih. Dulu kan cerita pertama. Dulu kan kalau dia mau nyanyi nih pasti nanya lagu apa yang aman dan saya mempertegas nada dasarnya gitu. Kalau kemarin
Belakangan ini enggak nyebut judul lagu ini ya. Itu beliau langsung balik badan. Oh nggak nanya chord apa? Berarti dia udah oke sama lo, udah tahu. Ah nggak tahu juga. Mungkin keadaan sound sistemnya enak atau Pas dilihat, audiensnya juga enak. ah ini bocah yang kemarin nih. Iya. Udah rapi, udah rapi. Rahmat, udah rapi. Nggak usah pakai ini lagi, karena kan lu udah ada 10 kali Wan ngiringin Wan Haji. Nggak banyak lah, cuma beberapa kali. Itu pun ya dijembatani orang, nggak langsung saya yang Benar, tapi kan nggak semua orang dijembatani. ya Itu yang tadi gue bilang, memang apa namanya? Apa sih tadi? Yang nggak harus disombongin apa tuh depannya? bangga boleh, nyombong jangan. Kebanggaan itu harus disyukuri Iya, karena syukuri. tidak semua orang mendapatkan Kesempatan itu. kesempatan itu. Begitupun kita, rasa syukur kita juga. Gue nggak pernah, itu mimpi Seru nih, angan-angan seru nih. gitu. Kapan gitu kita bisa ngelepin soneta? Gue mimpi gue langsung soneta kan, nggak pakai Pak Haji sendiri. Mimpi gue langsung soneta. Dan ketika ada callingan dari pusat, Korsa bawa ente mau nggak gitu, ngelevin waktu itu kan Kopdarnas pertama ya. Iya. Di Mau Ragunan nggak? tuh ya. Di Ragunan. Mau nggak ngelevin? Ya gue gimana be caranya supaya channel gue live juga. Iya. Gitu. Artinya di dealan kita sama-sama win-win solution gitu. Nah, keduanya menguntungkan. Gue nangis, demi Allah gue nangis tuh karena kan gue di dalam apa sih tuh? Tenda apa sih? Evo depan tuh. Sarnafil. Oke ya. Gue nangis. Gue ngelepin soalnya itu 2 kali. 2 kali gue nangis. Yang gue inget siapa? Almarhum bokap gue. Mbak, nih Mbak, lu lihat nih Mbak. Balik Nih lagi Mbak, ke orang tua nih ya. Mbak, gue bilang, nih Mbak, dulu lu yang bawa gue. Ketika udah lewat SMA, dia yang gue bawa. Dia yang gue bawa ke, apalagi gue udah dekat sama Soneto pada saat itu kan. Dia yang gue bawa. Launching filmnya, dulu gue dibawa launching film Tabir Biru. Sekarang lu gue bawa launching film Dawe 2 Asmara. Bang Muis termasuk yang beruntung nih kalau dibawa-bawa launching film itu termasuk orang beruntung. Dawe 2 Asmara, iya. Tiket hampir setengah dari kamar gua. Karena gua nggak kenal lu waktu itu. 3 hari mau lebaran tuh film tayang. Gua dikasih sama Falcon. Jadi Solversnya dikasih nih. Satu ruangan. Khusus buat fans. Bingung dong mau nyebarin kemana? Mau kemana? Besok udah lebaran. Orang pada pulang kampung. Botol lonceng gua pulang kampung. Ya udah akhirnya gua kasih nih bapak gua, emak gua, adik gua semua berangkat. Gua tawarin semua pada enggak. Besok aja baru dia nyesel. Gua dapat. Ya pada saat itu goodie bag, dapat kaset. Termasuk yang paling oke lah gue bilang pada saat Sony itu keluar di Falcon itu juara-juaraannya. Satu Planet Hollywood kan. Wow. Lu tahu kan Planet Hollywood legend kan di Jakarta. Itu udah berapa dia punya teater, semuanya disewa sama Falcon. Begitu di saat yang sama pemutarannya sama. Jadi ini untuk keluarganya Pak Haji, ini untuk Soneta, ini untuk fans, ini semua ada beberapa ini disewa. Begitupun Sajadah Ka'bah bukannya di Planet Hollywood, Blitz Megaplex HI lantai 7 atau 12 iya itu di Blitz lebih kelas lagi karena kan Sony itu pertama kali launchingnya kan bukan di Indosiar, di Cafe MU. Apa itu maksudnya? Sarina ya? MU maksudnya Sarina. Iya yang kemarin tutup ininya tuh McD tuh. Nah, iya di situ tuh. Pada saat itu memang bener-bener gua akuin itu. Gila itu. Sayang gua maksudnya kayak ke anak-anak orkes juga belum terlalu open banget gitu gua. Kalau udah termasuk orang yang beruntung nih, artinya dari dulu udah diajak. Handphone Rido Roma, Nexian, inget tuh. Nexian. Lu punya nggak? Enggak. Gua punya. Nggak beli. Telkomsel. Karena habis launching lagu Kerinduan apa ya kalau salah. Apa sih? Iya, lagu Kerinduan karena nada deringnya Kerinduan. Oh iya, bukan Let's Happen Together. Bukan. Launching itu di teater gua nih. Orang kan dapat undangannya kotak gitu kan karena kan beda gitu kan. Jadi ada beberapa baris itu yang VIP.
Oh dalam itu VIP tuh undangannya kotak. dalam satu teater itu beberapa. Ketika acara selesai dia pada bangun-bangun aja nih. Nah temen gue nih si Boni nih, si Cibong nih, si Boni yang lu bilang mirip Lucky, Dia kesuling. Lucky Suling, diambil tuh 2 biji, diambil 2 biji, gak tahu ini satu dari mana, diambil aja 2 biji. Ketika orang udah kabur, MC ngomong, buat yang megang apa ya, undangan VIP Oke. besok ke Indosiar yang dia featuring sama Ungu, Indosiar, TPI, Taman Mini. Besok datang ke Taman Mini, tuker undangan dapat handphone. Wah, Gila. itu yang kira undangan lu kemana? Udah pada pergi balik lagi nyari undangannya udah nggak ada. Iya. Udah masuk ke tas. Jadi untung-untungan Nexian. gue dapet Nexian, gue dapet. Tapi dari situ gue mau balik lah. Gue dengar salah satu personel Soneta ngomong cek sound. Malam besok kan dia main Iya. di Taman Mini. Oh, Malam itu dia cek sound langsung. Gue langsung tadinya mau pulang puter balik, gue langsung ke Taman Mini sama Boni berdua. cek sound. Boom, cek sound Taman Mini. Kalau lu pernah lihat ada rekaman lagu Jerak pertama kali aja Oma di YouTube, itu gue yang ngerekam pakai handycam Di cem tuh ya. dari jauh banget. Jadi di panggung di Oh, sana iya, gue iya. putaran yang itu tuh yang lanjut tuh. Iya. Itu dari situ gue ngerekamnya. Yang lagi bang apa Kiai pakai kaos oblong bukan? Gue lupa deh itu pokoknya. Almarhum. Pokoknya lagu Zaman Jerak. Oji masih tuh ingat Bang. Iya kayaknya. Iya benar. Lagu Jerak ingat. Benar. Itu Itu kan lu ada mulu lu. Sesi ya, perpindahan. mohon maaf pemirsa ada gangguan dari jenglot. Gue gedek banget. Waktu itu ada sesi perpindahan dari Haji Adi ke Bang Dino. Tapi kenapa? Oh gitu. Ya ingat tuh yang Itu. itu kenapa awalnya kan fans Komam sama Eta nih kenapa lebih dominan ke 2009. 2010 ya soalnya itu ya keluar ya. Ketika dia keluar, dia nyanyi Kalbi Alvida kan tuh. Duet tuh sama Sonet. Itu gua nangis nonton di TV. Demi Allah gua nangis oh tuh. di TV ya. Di TPI. Pertama kali launching tuh di TV. Tuh, ya. Nangis gua. Lagunya Kalbi Alvida remaja sampai Pak Didi Ritem nangis tuh inget tuh. Mitua tuh soalnya itu Boy Mitua gua ingat. Itu nah dari situ bagaimana caranya nih gua? Bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya? Fansnya di mana? Itu gue bikin Facebook gara-gara gituan. Bukan gara-gara karena sosial media. Gue bikin gituan. Gue nemu. Tapi sebelum gue nemu, gue inbox di Mangga 2 Square. Pulang ada bocah pakai baju Sonet itu berdua. Gua tanya tuh cewek, beli bajunya di mana kok? Buset, gue didiemin. Gue dijawab gitu artinya. Kagak jawab, gue didiemin. Wah, sundel kata gua. Nah dari situ gue berpikir nih, gimana cara gue bisa ketemu Sonetu nih, mumpung dia lagi di situ. Gue udah nerobos masuk ke dalam. Gue tanya, pemain band di mana adanya? Adanya di dalam. Itu kan belum buka tuh mall. Gue cari pintu masuk ke basement gue. Nemu, gue udah di sebelahnya Adi. Udah mau minta foto. Adi Tabla. Gue udah mau sebelahnya dia. Ketika gue udah mau dipoto nih ceritanya. Gue ditarik sama security SCTP jabrik Tommy lo tahu si security SCTP kalau acara inbox kayak gimana songongnya songong banget kan ditarik gue sama dia kampret bener Dia ngomongin masalah security dia ngomongnya sama mantan security cuma ke security kapal dulu tapi itu emang job bisa dia sih ya, seru gitu. Sampai gue berpikir begini man gimana caranya nih gue bisa ketemu nih di parkir di lantai berapa nih artis parkir di lantai berapa pak gue tanya. Pokoknya kalau nggak salah lantai 8 apa 7 gitu. Gue tungguin di bawah. Tuh mobil Sonet itu turun tuh gue tungguin di bawah. Tuh gue palang. Dia mau gue palang. Dan pada saat itu mereka masih satu mobil satu akses kan sama Rido juga. Apa udah misah? 2 mobil. Dua mobil personil dibagi dua. Personil sebagian besar ada di Sonet, ada di mobil Rido, sebagian besar ada di mobil kru. Iya, kalau sekarang kan beda nih jalurnya nih. Kalau sekarang beda ya. Sebenarnya dari dulu juga begitu sih. Cuman karena skip. Ya mungkin karena ada satu dan lain. Gitu. Ya. Dia berhenti. Tapi cuman say hi doang. Nah, ketika udah dari situ gue ketemu sama satu orang tuh cewek namanya Upi, orang Cipete. Nah, waktu itu belum terbentuk, baru mereka kumpul-kumpul aja. Dia pengen nanya sama gue, Bang. Ini semua cewek lo rata-rata. Lu first itu. Iya, lu cowok sendiri. Lu mau nggak masalah jarak gimana gue pakai motor Revo putih waktu itu nggak masalah gue bilang
nggak masalah karena gue waktu itu cowok pertama kali yang masuk, ya nggak lama gue Oh, didaulat Revo lah. putih gue pernah lihat tuh yang Bang Muis pakai tuh, berhentinya nyari tembok. Tinggal standarnya di senderin. Jadi pokoknya waktu itu gue didaulat jadi ketua Hmm. Solvers. Nah, dari situ gue deket lah sama mereka kan sama Sonia itu. Sampai pada saat itu satu titik ngumpul gue ceritain itu kan. Kenapa enggak ke SFCI pada saat itu? Nah, begini, pada saat itu ya kan kita anak muda Oke. dengan genre yang fresh. Fresh. Di apa? Aransemen Di ulang. aransemen, di manajemen Soneta pun. Iya. Ya kan? Diatur ulang kita waktu itu kan Rido ikoniknya kan sama kayak hampir mirip kayak Paji lah pada saat Iya. itu kan. Akhirnya ya gue ketemunya di situ. Gue waktu itu SFCI bokap sih waktu itu. Sampai dia beli baju SFCI, gue bilang, Oh, iya? apaan nih kata gue. SFCI, oh Soneta Fans Club Indonesia. Ada juga fansnya, gue bilang. Gak tahu, bapak mau beli aja kata dia gitu. Ya udah pas gue main di TPI sana itu, gue lihat SFCI kok tua banget gue bilang. Mantan bokap gue semua, emang mantan bokap gue semua yang kurang mengayomi. Kurang mengayomi. Pada saat itu ya, sepenglihatan gue nih secara personal. Oke. Ada lah waktu itu 1, 2 orang, 3 orang yang gak begitu tua nyamperin gue. Gitu akhirnya kita berkenalan, kita diskusi. Inilah orang-orang Soneta Mania. Malah waktu itu dikit banget orang-orang SFCI yang datang. Dikit Artinya dengan lu atribut SFCI ya. Artinya kan waktu itu kan Pak Haji bilang kan sama kayak sekarang. Forza itu ada yang termanajemen, ada yang nggak termanajemen. Terstruktur. Pada saat itu begitu, malah waktu itu banyak kan yang nggak terstruktur. SFCI. Sekarang juga banyak yang nggak terstruktur. Iya. Artinya kan entah 1, 2, 3 lain kita nggak tahu pada. Tapi kalau sekarang kan ya dengan adanya medsos juga kan lebih enak. Kalau dulu kan susah nunggu iklan di TV kan. Kalau nggak ada iklan di TV kita nggak tahu. Kalau kita nggak punya orang manajemen. Itu nah dari situlah akhirnya gue sama Soneta Mania nggak belebur, kita tetap masing-masing tapi orangnya bisa dual KTA gitu, dual KTA sampai kita syuting Azza yang pertama itu sebenarnya di Ancol kan. Syuting Azza yang pertama bukan syuting Azza syuting Azza yang pertama itu adalah ketika di TPI bareng sama The Massive. Pertama kali Bang Dino main di Go Public ya. Itu yang kalau sekarang Forza kali ya yang dulu dilibatkan kan, SFPI semua dilibatkan. Itu semua pada saat itu. Cuman karena tag-nya di iklan, tag-nya waktu itu iklan. Break iklan karena mau ngambil penonton banyak kan. Oke, iya. Tag-nya di iklan, hasilnya mungkin Pak Haji kurang cocok. Adain lagi. Yang ditelepon siapa? Kita, Soneta Mania yang ditelepon. Di Ancol Festival. Jadi saat komersial break dimanfaatkan buat tag video klip Azza. Apa namanya buat di film ya. Kalau yang buat klipnya kan di sono, di Arab apa di mana tuh? Turki apa di mana? Mesir betul. Ada piramid tuh. Nah, itu begitu akhirnya di Ancol tuh ada bule satu. Ada apa? Ada bule satu yang joget sampai foto kita bareng-bareng tuh waktu itu. Itu nggak ada gap. Wallahi nggak ada gap. Gua satu sana film sama Pak Haji. Tapi kondusif aja kan? Aman. Iya. Itulah. Aman. Itulah. Enak. Sebenarnya pecinta Jioma tuh nggak bakal mencelakai idolanya. Walaupun dia nggak ada pembatas gitu, nggak bakal mencelakai. Aman-aman aja. Maksudnya kita bareng-bareng aja gitu. Udah selesai acara kita foto bareng. Udah nyantai-nyantai aja, biasa-biasa aja. Sampai apa ya waktu itu pokoknya banyak lah kalau cerita-cerita pada saat itu gue ya banyak gitu, makanya gue berterima kasih sama almarhum Bang Nur Soneta Mania. Iya. Kenapa gue berterima kasih? Jam 11:30 malam gue ditelepon sama dia. Berangkat Soneta lagi syuting lagu gua Biotista. Karena kita ngefans berangkat itu. Gua udah bilang pintu gua udah dikunci bang. Gua udah di gang rumah lu. Gila nggak dijemput ke gang? Dijemput gua. Gua lompat pagar kan. Gak enak gue izin sama nyokap bokap, takutnya dia udah kemalaman. Gua lu masa sih lu yang bener aja gitu takutnya kan. Ini ada dagingnya nih, lanjut. Iya lanjut nggak apa-apa. Loncat. Berangkat gua ke sana. Dan bener lagi syuting. Gak ada orang satu jam segitu. Orang luar gak ada satu.
Mungkin Pure menyesuaikan. gua sama almarhum doang tuh. Cok. Coba itu gua ngeliat, ya maksudnya gua ngeliat Bang Haji. Ini Martabak mana martabak nih? Martabak mana? kita rangkum nih. Tadi Bang Wis cerita keinginan dia buat gabung ke fans apa ya? Soneto ya. Heeh. Jalurnya tuh dari situ. Betul, artinya di situ ada keinginan yang kuat. Dan kata Ustadz, siapa yang banyak jalan menuju Roma kali ya. Siapa yang berusaha dan dia akan mendapat hasil. Betul itu betul. Dan dagingnya di sini nih, saat hasilnya itu udah hadir, Allah nggak langsung ngasih gitu aja. Pasti ada tantangan di situ. Perantara dan tantangan. Perantaranya tuh almarhum tadi. Iya. Tantangannya jam dini hari beliau ditelepon buat. Iya. Yang uniknya lagi nih Wan. Sebelum itu ya, jauh sebelum itu ketika masih show-show di TPI, gue beberapa kali foto sama Pak Haji, gak pernah ada hasilnya. Lu Maksudnya nggak pernah hasilnya gimana? Ya itu kan belum ada kamera yang sebagus kayak sekarang. Iya. Foto lu tau yang cekrek. Oke. Gue punya kamera tustel pakai kelis Wan. Iya. Kagak pernah ada yang hasil. Yang moto bego apa gimana sih kata gue. Biasanya kalau tustel tuh pakai kelis entah kebakar, entah ngeblur ya. Pokoknya nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Terkecuali gue pernah di momen salah satu ada Om Suryaka juga tuh. Dia foto sama dia, habis itu gue foto sama Pak Haji. Itu difotoin sama almarhum Bang Nur. Fotonya sampai sekarang ada di IG gue tuh. Udah paling oke udah. Lu tahu nggak nih? Jepretan Bang Musi paling oke yang terakhir acara apa tuh halal bihalal di. Skin beliau yang gitu. Jepret yang fotoin nih. Itu udah cerita unik. Bentar. Gue foto nih, gue foto sama Pak Haji nih. Iya. Haji mau foto ya. Gue rangkul banget. Oke, iya. Waduh, tapi dia nengok, tapi nggak dengan sini. Nengok. Gue senyum, dia nengok, gue senyum. Udah foto cekrek udah. Habis itu baru gue dibilangin. Kan gue kan saking kita sejengkal nggak ada Wan deketnya. Kalau segini masih jauh nih. Lah gue nggak mepet foto kapan lagi kata gue. Ya, habis kalau kita jauhan dibilangin ntar editan. Itu aja teman gue pas main ke rumah. Tetap nggak percaya. Temen gue bocah SMK main ke rumah. Foto editan semua. Gue dibilang gitu, Brik. Foto editan semua nih. Nggak mungkin lu foto sama si Oma. Nggak mungkin lu kayak gini sama Ridho. Nggak mungkin. Lu kok tahuan soal itu soal gue ngefans, dia bilang gitu. Solvers nih gue ngefans. Lu Solvers gue bilang. Mana KTA lu? Gue gituin. Oh lu udah KTA juga Kak Sofa? Ada. Mana KTA lu? Nggak ada. Lu tahu ketua Solvers siapa? Gue kata gitu. Lu cari tahu. Kata gitu. Ya, carilah di Facebook kalau masalah struktur. Nama gue paling atas kan. Masuk aja jadi tim gue waktu itu. Nyesal dah tuh dibilang editan tuh. Nggak bisa dia ngomong gitu lagi. Udah nggak bisa dia ngomong gitu lagi. Ini menarik nih. Jadi dulu sekitar tahun-tahun 2010, 2011 ke 2013 kan Soneta masih kerap kali tampil di MNC kan tuh di lapangan parkir tuh ya. Futuring apa segala macam. Itu hampir 2 minggu sekali ya. Iya. Bahkan seminggu sekali selama sebulan itu. Dan itu selalu ada kolaborasi sama band. Itu sering tuh. Dan gue pun beberapa kali sempat hadir. Sampai jam berapa ke sana? Sampai jam berapa maksudnya? Lu nyampe Taman Mini itu jam berapa? Lubang Buaya. Pokoknya karena dulu masih kerja ya, yang nggak kebagian sesi check shot. Ya lagian lu kalau datang siang masih enak Bang. Iya. Kalau di jam 5 mah udah di gerbang. Bisa masuk kita. Di barikade. Iya. Handphone gue pernah hilang, acara award apa gitu. Tapi kan dapat tadi Nexian apa? Iya sih. Ganti di rumah kalau ditelepon Aza gitu kan telepon. Ingat banget ya Nexian. Dan bukannya gue gimana gitu, gue kayak pernah ngeliat lu dulu masih kurus banget ini, jenggotnya udah ada. Masih kurus nih, bener. Masa sih orang Jepang dong, bener. Adek gue nih, dia Solvers banget. Oh iya ya. Adek gue, yang waktu itu gue ajak ke sana Depok tuh, tuh Solvers banget. Kok dia nggak kenal gue? Justru itu Bang Muis ya, yang Solvers ya. Iya kan. Di sono ngomongnya. Pokoknya pas lu udah bentuk Efron nih, gue sering cerita, gue udah kerja bareng nih ini. Dia ngomong itu Bang Muis ya yang di Solvers itu, jangan ngomong gitu. Tuh adek gue.
Ada lu ya, ada ya. Iya, itu solvers banget. Pokoknya ukurannya dia kalau ketemu Rido pingsan. Belum makan. Lapar dong. Dan kayaknya ada di benak gue tuh. Gue kayak ngeliat dia nih, Bang Muis nih. Jadi ada perkumpulan solvers kan pada saat itu. Jadi kan kalau misalnya Soneta doang main kan nggak seru nih. Waktu itu kalau nggak salah bareng Soneta ajak Ade itu bilang Ah, ada Bang Muis yang masalah. Nah, pas gue cari-cari tahu foto-foto dokumen SFC itu heeh. bener ada dia nih Bang Muis nih lagi rapat yang tadi tuh yang di pinggir kali. Oh itu bukan rapat Wan. Istilah kata Itu penggabungan. bukan, justru bukan itu. Oh, itu di luar agenda tadi tuh. Itu agenda ulang tahun Soneta, gua nggak tahu yang keberapa. Pencetusnya adalah SFCI dan Soneta Mania. Tapi udah bentuk Porsa. Belum, Oh, berarti lebih lama lagi tuh. belum Terus Polsa masih itu. kurus buat fotonya. Belum. Iya, masih kurus Iya, itu. kurus banget. Iya, itu. Itu gua ketemu sama fans Pak Haji yang dari Surabaya. Jawa Timur ya, ya. Wah, lagu-lagunya dia punya Antusias. piringan hitam, Wan. Dia punya piringan hitam koleksi, dia convert jadi MP3 waktu itu. Oh iya. Iya. Dan gue dikasih waktu itu lagu-lagu, makanya folder gue tuh sebenarnya ada kopian dari almarhum. Kualitasnya Lagu-lagu. beda dong, lebih ajib dong kualitas. Enggak juga sih Enggak juga. sebenarnya, tapi Originalitasnya. lagu-lagu, maksudnya lagu-lagu yang ya jangan kata kita. Kayak Pak Haji aja lupa gitu. Pastilah, beliau hampir Ada. 1000 lagu kan. Di folder. Bahkan gue punya rekaman-rekaman live dia yang aransemennya pernah ada ya kayak gini, sampai gue kayak gitu. Wah, ini aransemennya pernah ada kayak gini ya, gue bilang. Kalau ngomongin pilihan hitam nggak usah jauh-jauh, Is. Orang pada Bahar pun ada. Namanya kalau nggak salah Abdul Rojak apa. Beliau orang Pada Bahar, tinggal Pada Bahar tapi kerja di Papua. Oh, Gue pernah hadir ke rumah dia. Berdecak kagum melihat koleksi dia, piringan hitam masih ada tuh yang namanya apa tuh? ini pemutarannya itu. Pemutaran masih ada sih orang, masih ada nih. Cuma dia sayangnya kerja di Papua. Kalau dapat info aja dia lagi di Jakarta, ntar kapan-kapan kita ke sana. Boleh, Wah, boleh. luar biasa itu koleksi dia. Salut. Kalau saya koleksinya ya di sini paling. Kalau dia kan ada bentuknya gitu. Iya. Itu luar biasa sih. Oke. Artinya saya sama Bang Muis ini punya kesamaan dalam idola ada ya. Iya. Dari sejak dulu Sejak dulu. sampai akhirnya kita dia yang di panggung, kita yang nyorot sampai akhirnya kayak gitu ada satu momen. Ada satu momen sampai kayak gitu. Seru. Oke. Nanti mungkin kita ulik lebih luas lagi dah, ya kan? Karena kan kita terbatas durasi. Ini juga bisa kayaknya dua part. Satu pertanyaan terakhir gue. Oke. Selama hidup lu pernah ngalamin kejadian horor nggak? Kejadian horor. Apa ya kejadian horor? Horor yang nggak terlihat apa yang terlihat nih? Yang nggak terlihat dong. Yang nggak terlihat ya. Kayaknya belum pernah sih. Kalau horor terlihat sering. Kalau nggak terlihat Kalau kayaknya. horor terlihat tuh kayak gimana maksudnya? yang tadi orang nagih utang datang. Wah, itu mah serem banget sih, emang lebih serem. Nah, iya benar. Ya kalau nggak terlihat ya alhamdulillah sih belum pernah ngalamin. Cuma paling halusinasi aja. Itu mah wajar lah. Belum pernah yang kayak sampai ditunjukin nih begitu. Oh, Belum pernah. Jangan ya. Pakai jangan lagi gue. Gini, belum pernah mau sabur aja tuh. Karena gini, Allah tahu mana hambanya yang sanggup melihat dan enggak. Maksudnya sanggup melihat gitu pingsan atau enggak mungkin. Oh, lebih tahu. Iya, udah paham mungkin dah. Karena nyali gue kecil kali nih mungkin. Saya nggak pernah dikasih kayak gitu. Dihindarin aja dah. Iya. Gitu, iya. Oke. Waduh, udah mau sahur nih, gila bener deh. Iya, udah mau sahur ya. Tapi alhamdulillah sih isinya ya menjadi inspirasi juga buat banyak teman-teman ya memang yang nggak dipungkiri gua kawan kita memang ngefans sama Soneta dan nggak ada kemungkinan juga maksudnya bukan nggak ada kemungkinan nggak ada hal yang mustahil juga kita bisa ketemu walaupun kayak kalau bicara ngobrol mungkin jauh lah taruhlah jauh lah karena kan dengan kesibukannya dengan apa tapi kayak ketemu dan ada satu momen yang nggak bisa dilupain aja kan itu menjadi kebanggaan dan tidak harus disombongkan. Benar. Dan ya alhamdulillah kita udah ngerasain momen itu. Tadi yang nangis nggak dibahas nih? Gak usah. Nangis di apa ya? Enggak, karena gue nangis waktu itu yang mana nangis yang mana nih? Gue dengerin gue mah juga kalau lagi ini nangis di panggung juga kalau itu nangis gue sama nyanyi. Kalau lagi villa dapet mah
Ya Banyak kalau walaupun nggak bicara. ditanya nih ya, ceritainnya tadi Kiai minta lagu keramat. Oh iya itu ya, astagfirullahaladzim. Lupa gua. Lu sih tadi. Baiklah sampai sini. Oh nggak Cerita jadi. dikit sebelum closing. Cerita dikit. Pada saat itu acara Kementerian Agama sedang ulang tahun. Kebetulan dapat kesempatan dari salah satu gede Porsa kan untuk main di acara itu. Iya, iya. Masuk lagi, baik. Gudeg banget. Terus. Ya, beliau minta lagu, mau nyanyikan lagu, bukan minta sih, mau menyanyikan lagu keramat. Ya, keramat. Dan nggak tahu kenapa kalau lagu keramat itu, kalau kita dalemin, masya Allah, mungkin hampir setiap pencinta lagu itu mungkin tersentuh kali ya, karena bercerita tentang ibu kita. Masuk bait masih aman, intro bait masih aman. Ketika masuk interlude, kok bukan masuk interlude sih, masuk ke part kedua masih aman nih. Pas masuk rap kedua kalau nggak salah tuh udah terbata-bata tuh kata-katanya. Dan gua pun udah mulai sedih gitu karena pembawaannya dia yang begitu Didukung sound system juga yang didukung sama mendukung. yang luar biasa gitu. Nahan nangis sih sebenarnya, nahan nangis. Ketika masuk interlude kedua, beliau balik badan ke arah gua tuh dengan mata yang berlinang. Akhirnya gue ngikut nangis di sini. Oh. Mungkin beliau balik badan nyari tisu mungkin ya. Ya, jadi kayak ada ini udah pendengar udah ngerasa meresapi lagu nih, udah sedih nih. Tiba-tiba masuk visual yang kita ngeliat langsung, si penciptanya, si penyanyinya langsung nangis itu, kebawa nangis. Asal katanya ya nangis berdua di panggung. Masya Allah. Itu ya Allah. Rasanya gimana ya? Terus ada dia. Bener emang beliau ke belakang bukannya apa, emang nyari tisu. Cuma kan kita jadi ke bawah lagi. Dan salah satu momen yang nggak akan terlupakan ya, sampai kapan ya, karena nggak semua orang ngalamin kejadian itu kan. Ya. Akhirnya pas lagu kedua dibilang dah happy aja dah ya, kata dia. Kata dia. Iya. Gala-gala langsung jemput judul lagu lagi. Oh. Udah langsung buru-buru loading style. Langsung play lagu kedua. Itu sih paling hal yang heroik kali ya. Iya, dan yang belum lama terjadi juga itu. Terjadi juga. Iya. Coach terakhir dari lo buat viewer kita. Coach pelatih dong. Statement closing. Ya, itu boleh lah, apa lah. Namanya udah mau penghabisan ini, ngabisin. Ya, apa ya? Ya kayak misalkan buat orang-orang yang ya fans yang masih banyak ratusan ribu orang atau bahkan jutaan orang yang ngefans sama beliau tapi belum sempet. Mereka pengen apa sih kalau ngefoto? Kayak gitu ataupun itu bukan ranah saya. Saya pun masih kata dari secara lu personal, ya. Dari apa yang udah lu lalui, dari lu cuman ini Om Irama ya. Sampai tuh Om Irama di depan lu gitu maksudnya. Itu kan prosesnya kan berdarah-darah kan. Berdarah-darah. Iyalah. Siapa yang tahu kalau gua harus berhentiin mobil sono itu di basement? Oh iya, yang tadi cerita tadi. Iya kan nggak ada yang tahu. Apa ya? Balik lagi, saya ngiringin beliau beberapa kali itu bukan buat saya bukan pencapaian, karena kalau pencapaian saya yang berusaha ngeraih ya. Artinya alhamdulillah ada jalan, alhamdulillah ada kesempatan. Itu saya syukuri dan bukan saya anggap sebagai kesombongan, bukan, karena masih banyak pemain di luar sana yang lebih mumpuni dalam skill, dalam permainan. Tapi saya yang dapat kesempatan ya, itu bukan pencapaian. Paling apa sih ya? Sebagai seniman, paling sebagai musisi, yang tadi saya bilang ya, berusaha semaksimal mungkin menghargailah para pencipta, para pembuat aransemen lagu nih, senior yang dulu yang sudah almarhum berupaya ngisi lagu. Gimana caranya tuh lagu biar nyampe ke khalayak, mereka isi dengan
walaupun dalam tanda kutip sederhana ya, tapi kan itu butuh pertimbangan nih, di benaknya butuh pertimbangan, Nggak gimana asal kalau jadi. nggak asal jadi, gimana kalau gue isi begini. Paling itu sih, berusaha semaksimal mungkin menghargai karya beliau-beliau yang udah mengisi lagu itu. Ya memang agak susah sih kalau kita sudah terjun ke lapangan itu ya, Nah, dengan permintaan yang berbagai macam keadaan ya. keadaannya ya, dan ya tapi kalau dari kita niat kita baik, insya Allah ada jalannya. Amin, amin, amin. Dan kalau closing statement secara umum, bagi saya saran kritik adalah nutrisi buat diri, nutrisi buat langkah kita. Balik lagi ke tadi yang pertama kali ngiriin Raja tuh, yang susah monitor tuh, segitu sulitnya main musik, segitu sulitnya mengontrol permainan kita. Artinya apa? Teman yang baik bukan teman yang selalu memberikan jempol buat kita, bukan selalu ngebagus-bagusin kita, tapi dia yang jujur tentang kekurangan kita di mana, apa yang harus kita perbaiki. Anggaplah teman itu sebagai monitor kita. Baik lagi ke awal, kritik dan saran dan nutrisi. Jadi kalau ada teman yang kritik kita, itu teman terbaik. Paling bisa. Oke, bikin ituan Brik, tulisan di sini Brik. Iya, lo yang bikin ya. Iya. Iya. Jadi pakai jaket kulit tuh, kalau kamera bisa ngeliat sana pakai jaket kulit ya. Oke. Nah, tadi udah ada quotes dari Awan tentang Bukan dari saya, Pak. Saya lagi naik motor, tadi ada tulisan di truk begitu tuh. Oh, lu baca? Iya, baca buat ntar nih podcast. Nonteknya dari truk. Iya, berarti dari ya. Bukan saya maaf sih. Iya. Belum. Ya kalau gue boleh nambahin dikit ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya, itu dia. Ya kan Allah akan memberikan apa yang lo inginin. Dan setelah jalan itu ada pun masih ada tantangan tuh. Banyak banget. Masih ada tantangannya tuh. Apalagi ya kayak misalkan ada orang yang baru belajar atau kepengen jadi musisi atau jadi penyanyi, ya lu ketika dikritik sama netizen ya lu nggak boleh baper. Ya baik lagi tuh, jangan dijadiin racun, dijadiin nutrisi. Oh berarti gue nih salah. Ya, nah benernya kayak gimana sih? Cobalah dengerin aslinya, atau enggak cobalah lu dengerin tanya aslinya ya. Nanyalah referensi bagaimana supaya apa lu menjadi sosok ya apa yang lu inginkan itu benar-benar menjadi. Misalkan lu pengen jadi pemain musik, ya benar-benar lu jadi pemain musik, jangan tanggung-tanggung. Kalau udah setengah nyemplung terus lu naik lagi, ya bener, basah-basahin doang. Nyemplung tenggelam sekali yang udah. Ntar bagaimana caranya di dalam itu ya sambil menyelam, sambil mutiara, bukan sambil menyelam minum air lah, perut jadinya gede kayak perut Babat Toto, kagak buncit dikit. Oke. Aduh, yang bangun sahur belum lewat, udah panjang banget. Gue gedeg dari tadi. Ngapa penonton gue lapar banget sih? Astagfirullahaladzim, bener lo. Wah, main pada lo. Jadi terima kasih banyak. Ya itulah, kalau mau kritik dan saran di komen ada. Terus di IG tuh ada tuh DM aja. Kita mah di kritik kita, alhamdulillah kita keset kok. Apa tuh? Welcome. Oh iya, benar. Tuh pada tulisannya tuh welcome. Iya, artinya kita dikritik oke. Kita dikasih saran pun oke. Artinya dikasih job juga. Oh, kita lebih oke. Itu apotek tutup tuh. Nggak ada obat. Nyambung yang kedua. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua sekiranya pengen nonton tayangan ini atau tayangan-tayangan podcast sebelumnya, itu ada di playlist Devo Channel. Tapi kalau memang lu pengen nonton tayangan-tayangan cuplikan-cuplikan lagu, potongan-potongan lagu, ada di Devo Musik. Ada beberapa tayangan-tayangan yang Awan juga main di situ, ada. Itu ada playlist penyanyi juga di situ, ada playlist grup juga di situ. Atau lu mau ketik aja terserah lu dah, pokoknya yang penting lu nonton. Nah kalau lu pengen dengerin nih ceramah-ceramah ya kan, yang kiranya lu mudah-mudahan dapat ilmu dari pencerahan, entah itu kiai, ustadz, habib, itu bisa dengerin di Afro Religi. Apalagi kita bulan suci Ramadan nih, biasanya kalau habis sembahyang subuh kita baca Quran, ya sebelum kita sholat tahajud ya kita bisa dengerin itulah gitu, entah siang-siang dikit baru dangdutan.
begitu. Jangan habis sahur lu dengerin dangdut. Bagaimana ceritanya ntar kan belum puasa. Oke, Sob, makasih banyak Sama-sama, udah Bang Wis. Saya yang terima kasih. mau bercerita. Hmm, Kayaknya masih banyak sih yang belum diceritain nanti deh. nanti, ya. Nanti deh ada Segmen berikutnya. segmen berikutnya kita bercerita di hal lain. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita taruh satu orang lagi yang buat kita celah-celah di situ berdua. Saya mau mengucapkan nanti habis ini nih kan sahur nih puasa sama menyalakan ibadah puasa deh buat teman-teman semua. Semoga puasa ini lancar bulan Amin, ini. amin, Ya amin. bulan ini tahun ini puasa kita lancar. Amin. Nanti Lebaran kita kembali ke fitrah, kembali suci, bersih lagi. Amin. Dan semoga kita dipertemukan di Ramadan selanjutnya. Amin, amin. Saya akhiri, saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Nyopot Jawa Podcast Pro Channel.